Yuji, kau rubah biasa ini, masih berani bersaing denganku? Kakak Qianqiu, jangan bermimpi. Kakak Qianqiu itu adalah penguasa 9 langit. Dari segi status, aku adalah dewi suku iblis yang paling cocok. Kakak perempuan ini tidak akan menemanimu, aku pergi dulu. Jangan bercanda, aku dan kakak Qianqiu teman sejak kecil, dia tidak akan tertarik padamu. Tipu muslihat kecil. Lan Qianshu dan Yuji tidak bisa. Aku harus menemui yang mulia sebelum mereka. Kau ini Jing Saihua. Ingin mengambil keuntungan, Tuan Pelaksana. Jangan buru-buru, hari ini, siapa yang menghalangi, mati, ayo. Siapa takut siapa? Yang mulia, jika ketiganya terus berbuat onar, Aula Naga bisa hancur karena mereka. Lagi-lagi, sudah berapa kali aku bilang, aku sudah menikah. Lapor. Yang mulia, surat rahasia mendesak. Dewa Rang dan Negatif, Gongusang sedang menyerang Utara. Utara dalam keadaan darurat. Utara, Bukankah itu wilayah istrimu? Qin Xiaoman? Hong Yu, segera, serang utara. Bunuh mereka. Kau adalah Dewa Perang Gongusang. Namaku tidak pantas kau sebut, tapi karena kau cukup cantik, tunduk padaku. Aku bisa membiarkanmu hidup. Cari mati, serang. Memang sampah, tapi tubuhnya lumayan. Mati pun tidak akan membiarkanmu menang. Masih ingin menggigit lidah bunuh diri. Naga? Yang mulia naga? Penguasa Aula Naga. Naga mulia. Beri waktu 3 detik. Tunduk atau, timur utara, mayat berjuta. Sombong. Aku sudah mencapai tingkat Dewa Perang, menghancurkanmu. Seperti memencet semut. Hanya dewa perang, semut kecil, pedang datang. Cari mati. Penguasa Aula Naga. Ini baru pria idamanku. Yang mulia, Qin Xiaoman, kau berjasa dalam pertahanan. Dengan pertempuran ini, bisa masuk daftar dewa. hidup ini. Aku pasti akan menikahi Tuan Yang Mulia. Sedangkan Bukian Qiusi sampah itu. Tuan Yang Mulia, berkat Anda, perang di utara selesai. Kalau tidak, Nyonya. Oh ya Tuan Yang Mulia, Anda telah memberi Nyonya sebuah prestasi besar dalam perang. Dia selalu ingin masuk daftar dewa. Kali ini aku akan memberikannya. Masuk daftar dewa di Istana Naga adalah kehormatan terbesar di dunia bela diri. Nyonya tentu sangat mendambakan hari ini. 3 hari lagi, di utara akan diadakan upacara dewa untuknya. Dipimpin oleh Jing Saihua yang memegang daftar. Tuan Yang Mulia, Jing Saihua ini sedang meng-carry Anda di seluruh dunia. Dia adalah kepala eksekutif, tugasnya adalah mengeluarkan perintah dewa. Lagi pula, hati saya hanya untuk Xiaoman. Saya tidak merasa bersalah. Kamu pergi ke sana lihat, kamu pergi ke sana lihat.
Sudah saatnya saya menunjukkan identitas saya kepada Xiao Men. Berdiri di sana, jangan bergerak. Wah, siapa ini? Ternyata si Raja Pengemis sudah kembali. Hah. Apa maksudmu? Nyonya kami sekarang adalah dewa perang di daftar dewa. Kamu si anjing terlantar, apa hakmu untuk bertemu nyonya kami? Biarkan Qin Xiao Men yang bilang sendiri padaku. Dia sudah tidak mau sama kamu si pengemis bau, ngomong apa lagi tentang bilang sendiri. Udara di keluarga Qin sangat mahal, kamu tidak mampu menghirupnya. Udara di keluarga Qin sangat mahal. Kamu tidak mampu menghirupnya, cepat pergi. Menyuruhku pergi? Tidak mungkin. Sekarang aku tanya, kamu pergi atau tidak? Sekarang aku bisa menghirupnya? Dan aku ulangi sekali lagi. Ada masalah biar majikanmu yang bicara padaku, belum giliranmu si anjing. Menggonggong di hadapanku. Kamu berani melawan, ayo serang bersama. Tidak ada yang bisa melawan. Banyak yang tidak berguna. Semua mundur. Gu Qianshu, tulisan yang kuberikan padamu, kamu suka? Kuberikan 4 kata, tulisan mencerminkan orangnya. Camel. Sampah, putriku sudah menjadi dewa perang, keluarga Qin. Pasti akan menjadi keluarga terkemuka. Berani membuat masalah di depan pintu keluarga Qin. Kayaknya kamu tidak ingin hidup. Gu Qianqiu, aku sarankan kamu. Sujud dan minta maaf padaku, kalau tidak, aku akan membuatmu pergi dengan cara yang tidak enak. Cepat sujud dan minta maaf pada tuan muda. Aku datang untuk menemui istriku, apa ini disebut membuat masalah? Kamu, lihat saja penampilanmu yang melarat ini. Kamu ingin bertemu Xiao Men? Pantaskah kamu? Benar Bu, dia tidak pantas. Kakakku tidak ingin bertemu denganmu, cepat pergi. Benarkah? Qin Xiao Men, sekarang aku ingin bertemu denganmu, apakah itu begitu sulit? Jika kamu benar-benar ingin masuk, itu juga bisa. Oh, Kamu tidak bisa masuk lewat pintu utama, tapi bisa lewat lubang anjing. Asal kamu merangkak masuk dari sana, kami akan mengizinkanmu bertemu kakakku. kamu cari mati. Wah, mau memukulku ya? Eo. Pukul aku Ali bela diri. Berani kamu? Ahli bela diri? Kamu? Kepalaku. Mandor. Sampah. Kamu berani memukulku dan ibuku? Memukulmu saja sudah ringan. Bukankah kamu suka menghina orang? Lihat sekarang siapa yang sampah. Gu Qianqiu, sudah cukup keributanmu? Xiao Men, akhirnya kamu mau menemuiku. Kak, kalau kamu tidak datang, aku akan dipukuli oleh sampah ini. Sampai mati. Xiao Men, kamu harus membela adikmu. Gu Qianqiu, kamu keterlaluan. Segera minta maaf kepada keluargaku. Aku keterlaluan? Tidakkah kamu bertanya kenapa? Tidak ada yang perlu ditanya. Bagaimanapun juga kamu yang salah. Gu Qianqiu, cara kamu, bagaimana bisa menjadi seperti ini? Tampaknya takdir kita sudah berakhir. Mari kita bercerai. Inikah yang sebenarnya kamu pikirkan? Iya, lalu? Gu Qianqiu, tahukah kamu, aku telah membunuh Negara Kebil. Dewa Bela Diri Gonguzhang kemudian diangkat oleh Naga Agung. Secara langsung ke dalam daftar dewa, hari ini adalah hari penobatan. Kamu dan aku sudah tidak berada di dunia yang sama lagi. Lepaskan. Gong Wuzhang adalah yang kamu bunuh? Siapa yang membunuh, itu tidak ada hubungannya denganmu. Gu Qianqiu, sudah 5 tahun, selain berdebat. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Aku benar-benar tidak ada yang bisa bicara denganmu. Ini cincin pernikahan. Kembalikan padamu, mulai sekarang. Kita putus hubungan selamanya. Semua itu hanya alasan, yang kau pedulikan hanyalah kekuasaan, status. Benar, kan? Aku peduli, apa salahnya dengan kekuasaan dan status? Tanpa kekuasaan dan status, sama saja dengan mayat hidup. Qin Xiao Men. Sudah 5 tahun. Baru aku menyadari siapa dirimu sebenarnya. Kau masih berani bicara? Sudah 5 tahun, setiap kali Beizhou terjebak dalam krisis, di mana kau? Saat aku menghadapi momen hidup dan mati, di mana kau lagi? Akulah yang menanggung semuanya. Haruskah aku tidak kecewa padamu? Kau terlalu menganggap dirimu tinggi. Tanpa aku, kau pikir bisa mengatasi krisis berkali-kali? APA? Maksudmu, selama 5 tahun ini, kau di belakang Xiao Menku diam-diam mendukungnya? Benar, itu aku. Gu Qianshu. Kakakku kali ini membunuh. SI2 Kerdal Gong Wuzhang. Orang yang paling mengancam perbatasan dalam 100 tahun terakhir. Gong Wuzhang.
hanya semut kecil. Gong Wuzang di hadapanku. Sama seperti semut, tapi di hadapanmu adalah naga besar. Gu Qianqiu, aku membunuh musuh dan naga. Baru bisa mencapai status dewa hari ini, sedangkan kau, selain bicara besar, tidak ada gunanya. Kau pikir, krisis Beizhou berkali-kali, kau yang menyelesaikannya? Berani kau bilang, Gong Wuzang kau yang membunuhnya? Tanpa aku, kau pikir dengan kemampuanmu, bisa menyelamatkan dan menjadi dewa? Bagaimana dia tahu? Apakah dia orang Gongzun? Tidak mungkin. Dia hanya sampah. Gu Qianqiu, jangan-jangan kau pikir semua ini adalah hasil kerjamu? Benar, orang yang menyelesaikan krisis Beizhou adalah aku. Orang yang membunuh Gong Wuzang juga aku. Orang yang membuatmu menjadi dewa, tetap aku. Aku tidak salah dengar, dia bilang itu dia? Orang ini sudah mengembara beberapa tahun, otaknya sampai beku dan sakit. Gu Qianqiu, rupanya kau begitu buru-buru menemui putriku hanya untuk merebut jasaku, ya? Merebut jasa? Kunang-kunang pantaskah bersaing dengan matahari dan bulan? Angsa mana mau bersaing dengan burung gereja? Kau benar-benar tidak bisa disembuhkan, jujur saja. Memang ada yang membantuku, tapi orang itu adalah Dewa Naga dari langit ke-9. Apakah kamu pantas? Akulah yang menceraikanmu. Di dalam kartu ini ada 5 juta, anggap saja sebagai kompensasi untukmu. Mulai dari sekarang, kita tidak saling berhutang lagi. Ternyata perasaan kita hanya bernilai segini. 5 juta? Aku bahkan tidak menganggapnya. Kamu? Aku menceraikanmu, harap kamu tidak menyesal. Menyesal? Gu Qianqiu, menceraikanmu adalah keputusan paling benar yang pernah kulakukan dalam hidupku. Aku merasa mual karena pernah memandangmu dulu. Apakah aku begitu menjijikan bagimu? Tentu saja, setelah menjadi dewa, aku di langit dan kamu di bumi. Mulai sekarang, kita berpisah dan tidak saling berhutang lagi. Oh ya, aku sudah punya orang yang kusukai. Seorang pria yang 1000 kali lebih baik darimu. Qin Xiaomen? Mungkin akan membuatmu kecewa. Tuanku, Anda telah memberikan begitu banyak untuknya, tapi dia memperlakukan Anda seperti ini. Bagaimana dengan acara penobatan dewa ini? Tidak, acara penobatan dewa tidak hanya harus diadakan, tapi juga harus diadakan dengan meriah. Aku ingin mereka tahu, siapa penguasa sejati di dunia ini. Yandro Qin. Kali ini Anda bahkan bisa membuat istana naga membuka kembali daftar dewa. Dipromosikan menjadi dewa perang. Wang Mou benar-benar mengagumi Anda. Ya, katanya orang yang bisa mengaktifkan daftar dewa adalah anak terpilih. Setelah hari ini, Jenderal Qin pasti akan mendaki tangga kesuksesan. Tentu saja, Jenderal Qin pandai berperang. Dia adalah pahlawan wanita yang langka. Prestasinya hari ini juga adalah keinginan rakyat. Terima kasih atas pujiannya, saya bisa mencapai prestasi hari ini. Semua berkat bimbingan Dewa Naga. Tanpa Dewa Naga, tidak akan ada Qin Xiaomen hari ini. Ya, Dewa Naga adalah pahlawan yang dihormati oleh semua orang. Kami sudah lama mengaguminya, harap Jenderal Qin bisa memperkenalkannya kepada kami. Semua orang adalah tokoh penting di utara. Tenang saja, jika Dewa Naga datang, saya pasti akan menyampaikan perasaan kalian kepadanya. Wah, terima kasih banyak Jenderal Qin. Terima kasih. Kapan Dewa Naga akan datang? Gu Qianqiu. Lihatlah di acara apa ini, cepat pergi dari sini. Lihatlah di acara apa ini, cepat pergi dari sini. Sempa. Ini adalah acara penobatan dewa kakakku. Siapa kamu? Berani datang ke sini? Sepertinya kamu belum kapok. Aku kasih tahu, lepaskan aku sekarang juga. Kalau tidak, aku akan minta kakakku membunuhmu. Benarkah? Lain kali, kakimu yang putus. Nak, kamu tidak apa-apa. Ibu, si sampah ini mematahkan tanganku. Bagus, Gu Qianqiu. Di acara penobatan putriku, kamu melukai anakku. Segera berlutut dan minta maaf pada Xiao Hao. Kalau tidak, kamu jangan harap bisa hidup dan pergi dari sini. Anjing Shiba bermain dengan naga. Dia yang cari masalah. Bahkan menyebutmu kucing atau anjing. Sudah merupakan panggilan terhormat. Berani-beraninya kamu tidak menghormati naga. Tidak menghormati tuanku. Bagus, Gu Qianqiu. Kamu juga membawa si setan kecil ini, ya? Lihatlah, semuanya. Si sampah ini berani memukul orang, apa tidak ada hukum lagi? Putriku, Yuna Marika Antaku. Benarkah? Biarkan dia datang. Gu Qianqiu, kamu gila ya? Kak, si sampah ini memukul aku dan ibu. Ya, dia juga membawa SI Jamin robot ini. Xiaomen, beri mereka pelajaran. Aku tidak peduli siapa kamu. Tapi berani-beraninya kamu menyentuh keluargaku. Ini tidak ada hubungannya dengannya. Dengan begini, kamu hanya membuatku semakin membencimu.
Hari ini adalah hari penobatanku. Aku tidak ingin memperbesar masalah. Segera berlutut dan minta maaf pada keluargaku. Qin Xiaomen, mereka yang memulai duluan. Mereka yang cari masalah, kenapa aku harus minta maaf? Berani-beraninya kamu, si sampah, berani bicara besar di depan Jenderal Qin. Kamu punya berapa kepala? Aku, atas nama keluarga Wang di dunia bela diri, memerintahkanmu. Segera minta maaf pada Jenderal Qin. Keluarga Wang memerintahkanku? Kurasa kamu tidak cukup berwibawa. Sampong, kalau keluarga Wang tidak cukup, tambahkan keluarga Xia. Keluarga Xia bisa kuhancurkan dengan sekali gerakan tangan. Kalau begitu, tambahkan juga keluarga Xiao. Nah, jangan-jangan kamu juga tidak menghormati Matianba. Benarkah? Matianba. 10 Matianba pun tidak ada artinya. Nah, jangan terlalu sombong. Tahukah kamu, pesta ini diselenggarakan oleh keluarga Zhang, keluarga nomor 1 di Beiyou. Apakah kamu juga tidak takut pada keluarga Zhang? Keluarga Zhang? Tidak ada artinya. Keluarga Zhang sudah berbisnis di Beiyou selama ratusan tahun. Hubungannya rumit, katanya juga ada hubungan dengan Istana Naga. Membunuhmu semudah menginjak semut. Benarkah? Aku ingin melihatnya sendiri. Seperti yang kamu inginkan. Zhang Zihao. Zhang Xiao de Tong, Boka. Ini akhir hidupmu, Zhang Xiao. Bocah ini bicara senaknya, tidak hanya meremehkan 4 keluarga besar, tapi juga menghina keluarga Zhang. Jika dia tidak dihancurkan, kemarahan masa sulit diredakan. Benar, tolong Zhang Xiao bertindak. Aku sudah mendengar semuanya. Berani membuat keributan di acara Penobatan Xiaomenku. Hanya karena ini saja, sudah layak dihukum mati. Ini sudah menentukan hukuman mati untukku? Keluarga Zhang sangat berwibawa. Aku beritahu kamu, keluarga Zhang adalah perwakilan Istana Naga di Beiyou, memegang kekuasaan hidup dan mati. Membunuhmu semudah membalik telapak tangan. Perwakilan Istana Naga. Aku sangat takut. Bagus kalau sudah takut. Sekarang berlutut. Dan minta maaf kepada semua orang. Aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Membuatku berlutut dan minta maaf? Hanya dengan kamu? Apa yang kamu inginkan? Memukulmu. Kamu berani memukulku? Apa yang kalian tunggu? Serang dia. Bagaimana bisa sampah ini sekarang jadi begitu kuat? Bisa bertarung tidak ada gunanya di dunia ini. Kekuatan dan latar belakang yang penting. Gu Qianqiu. Bertindak harus mempertimbangkan konsekuensinya. Kamu sudah menghina keluarga Zhang. Di Beiyou tidak ada tempat untukmu lagi. Keluarga Zhang? Aku kira seluruh Beiyou. Menghina keluarga Zhang berarti menghina seluruh dunia bela diri Beiyou. Sekarang berlutut dan minta maaf kepada semua orang. Aku bisa membiarkanmu mati dengan utuh. Berlutut. Membuatku berlutut? Kalian tidak layak. Apa statusmu? Kamu tidak sadar. Apa statusku? Sekarang aku akan memberitahumu. Ini adalah statusku. Ini adalah statusku. Gu Qianqiu, kamu gila. Berani duduk di kursi Naga Agung. Gu Qianqiu, apa yang kamu lakukan sebelumnya? Aku bisa memaafkan segalanya, tapi kamu berani menghina Naga Agung. Kamu sedang memprovokasi kemarahan seluruh utara. Ini sebenarnya kursi yang disiapkan untukku. Kenapa aku tidak boleh duduk? Gu Qianqiu, kamu sedang menantang Naga Agung. Selesai. Kemarahan Naga Agung akan membuat langit runtuh dan bumi hancur. Pemimpin besar Jing Saihua akan segera tiba. Dia terkenal kejam dan tanpa ampun. Begitu dia datang, akan ada pembantaian besar-besaran. Semua orang di sini akan terkena imbasnya. Semua akan dihukum mati bersama keluarga mereka. Benarkah? Langit yang kamu lihat belum tentu langitku. Sampai saat ini, si sampah ini masih bicara besar. Semua jangan panik, aku usulkan. Hapus nama Gu Qianqiu dari dunia. Gunakan kepalanya untuk meredakan kemarahan Naga Agung dan pemimpin besar. Ide bagus. Keluarga Wang mendukung, keluarga Xia mendukung. Keluarga Xia mendukung. Baiklah kalau begitu, di mana keluarga MA? Tuanku, aku akan membunuh mereka. Tidak apa-apa, hanya sekumpulan ayam dan anjing kampung. Gu Qianqiu. Inilah akibatnya melawanku. Aku sarankan kamu cepat berlutut dan mati, jangan sampai darahmu mengotori kursi Naga Agung. Membuatku berlutut. Kalian tidak layak. Mengingat hubungan kita sebelumnya, Gu Qianqiu. Sekarang juga dengarkan perkataan Tuan Zhang, aku yang memutuskan. Aku akan berimu tempat hidup. Qin Xiaomen, kamu mungkin lupa. Kita berdua sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Kamu,
Xiaomen, jangan buang waktu dengannya, semua orang. Serang dia, bunuh dia. Siapa yang berani bertindak tanpa izin? Dengan izin khusus Naga Agung, Aula Pemimpin datang atas perintah Naga Agung untuk melaksanakan tugas. Semua mundur. Pemimpin besar sudah datang, Gu Qianqiu. Aku ingin melihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Kami menghormati pemimpin besar. Semua bangun, aku bukan pemimpin besar, tapi asistennya, Muli. Wakil pemimpin, kapan pemimpin besar akan datang? Aula Pemimpin tidak perlu menjelaskan apapun padamu. Saya Tayak Rani. Aku datang atas perintah pemimpin besar untuk membersihkan orang-orang yang tidak berkepentingan. Untuk berjaga-jaga jika ada yang mengganggu upacara pengangkatan dewa. Wakil MU, Anda akhirnya datang, ada orang di sini. Mengganggu upacara pengangkatan dewa dan menghina sang naga. Siapa yang berani begitu nekat? Wakil, ini si anjing itu. Siapa kau, berani duduk di tempat sang naga? Bagaimana menurutmu? Aku belum pernah beruntung bertemu sang naga, melihat sikap dan aura orang ini. Mungkinkah dia adalah sang naga? Welcome you. Saya Zhang Zihao dari keluarga Zhang. Orang ini adalah orang buangan dari keluarga Qin. Mungkin datang ke sini untuk mencari keuntungan, lalu ingin merusak. Bahkan berani menghina sang naga. Kurang ajar, itu bukan tempatmu, turun. Tandak dan mengaku bersalah. Suruh Jing Saihua datang sendiri. Bicaralah denganku. Nama pemimpin besar, pantaskah kau menyebutnya? Jangan sebut nama, orangnya pun milikku. Sombong, kau mengkari Madi. Pemimpin besar Jing Saihua dari kuil naga. Mengawal daftar pengangkatan dewa tiba. Pemimpin besar sudah datang, dewa pun tak bisa menyelamatkanmu. Hormat kepada pemimpin besar. Cantik sekali kalau saja. Hehe. Bangunlah, siapa Qin Xiaomen? Saya Qin Xiaomen, menghormat kepada pemimpin besar. Hari ini sangat senang bisa bertemu Anda. Qin Xiaomen, atas perintah sang naga. Aku datang untuk mengangkatmu sebagai dewa perang. Terima kasih pemimpin besar. Perintah sang naga, Qin Xiaomen penjaga utara. Berjasa dalam memberantas pemberontak. Janugerahi sebagai dewa perang kuil naga. Bersama dengan Dara sebagai tanda terima kasih kepada langit. Ya, Nama putriku akhirnya terukir di daftar pengangkatan dewa. Sampah, kakakku segera menjadi dewa perang. Kau selesai. Sekarang aku ingin lihat apa lagi yang bisa dikatakan si sampah ini, Jenderal Qin. Tidak, dewa perang Qin. Selamat, selamat untuk dewa perang Qin. Qin Xiaomen diangkat sebagai dewa. Aku tidak setuju, Qin Xiaomen diangkat sebagai dewa. Aku tidak setuju. Sampah, tidak setuju pun tak ada gunanya. Ada gunanya atau tidak, kalian segera tahu. Gu Qianqiu, jangan berpura-pura, urusan pengangkatan dewa. Bisakah kau si sampah ini ikut campur? Apa otakmu ditendang? Daftar dewa-dewi. Hanya naga suci yang berhak memutuskan. Kamu siapa? Hanya seorang kepala birokrat, menguasai balai birokrat. Urusan pengangkatan dan pemecatan, mana mungkin kamu yang brengsek ini ikut campur? Gu Qianqiu. Hari ini pengangkatan Dewa Dewi. Ini aku dapatkan dengan kemampuan sendiri. Kenapa kamu tidak setuju? Karena semua ini aku yang memberikannya padamu, urusan pengangkatan Dewa Dewi. Aku bisa mengangkatmu, juga bisa memecatmu. Jing Saihua, pengangkatan Dewa Dewi. Dibatalkan. Berani kamu memerintah kepala birokrat, sudah bosan hidup? Kepala birokrat. Orang ini sombong dan tidak punya sopan santun, apa haknya? Siapa bilang dia tidak punya hak? Kami di bawah sana bertarung sengit. Kamu malah sendirian ke sini, tapi karena aku yang menemukanmu duluan, maka kamu milikku. Perhatikan situasi, kamu sekarang adalah kepala birokrat kuil naga. Apa kepala birokrat tidak boleh punya orang yang disukai? Kepala birokrat mana mungkin bergandengan dengan sampah ini? Kepala birokrat, apa yang akan Anda lakukan? Apa urusanmu dengan apa yang kulakukan? Maaf atas kelancanganku, tapi kepala birokrat. Jangan sampai Anda tertipu olehnya. Tipu? Sepertinya mantan istrimu masih punya prasangka padamu. Bagaimana kalau kamu juga menipuku? Jing Saihua, kapan aku pernah menipu orang? Lalu bagaimana caramu mencuri hatiku? Sampai habis? Perhatikan situasi. Jangan ngawur. Sampah ini, kenapa bisa dekat dengan kepala birokrat? Sebenarnya dia siapa? Kepala birokrat, Xiaoman tidak bermaksud apa-apa. Tapi sampah ini sudah 5 tahun jadi menantu, tidak pernah berbuat apa-apa. Jangan sampai Anda tertipu olehnya.
Dia tidak pernah berbuat apa-apa. Kalau begitu kamu memang buta. Tahukah kamu tanpa dia? Tidak akan ada hari ini tanpa dia. Aku juga tidak mungkin mengangkatmu sebagai dewa. Daftar dewa-dewi ini, kalau dia bilang dibatalkan, ya dibatalkan. Dan keluarga Qin harus dihancurkan. Kepala birokrat. Mana mungkin merendahkan diri pada sampah ini? Bagaimana? Apa yang kulakukan sudah baik. Jing Saihua, kamu perhatikan baik-baik. Aku cuma ingin membela orang yang aku suka. Ada masalah apa? Besar Lurah, mengapa Anda melakukan ini? Besar Lurah? Hari ini, Anda datang untuk urusan penobatan dewa, kan? Kalau Naga Agung marah, kami tidak akan bisa menanggungnya. Mohon Besar Lurah untuk mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar. Mohon Besar Lurah untuk mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar. Diam. Bagaimana aku bertindak? Perlu kalian ajari. Gu Qianqiu, kamu adalah hanya bisa bersembunyi di belakang wanita, ya? Terhadap kalian, aku tidak perlu main kotor. Kamu. Besar Lurah, Anda malah membela. Gu Qianqiu menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, kami tidak terima. Kalau kalian tidak terima, lalu bagaimana? Kenapa? Apakah kalian merasa umur kalian terlalu panjang? Meskipun Anda adalah Besar Lurah, Anda hanya bertindak atas nama Naga Agung. Anda tidak berhak menentukan penobatan dewa, apalagi membatalkannya. Ya, Anda tidak berhak. Benar? Kenapa? Aku memang tidak berhak, tapi dia berhak. Siapa dia? Apakah hanya karena Anda dengannya? Tidak jelas. Kurang ajar. Siapa yang berani menghina tunanganku? Apa? Tunangan? Kapan aku jadi tunanganmu? Lebih baik kamu mengaku dengan baik, kalau tidak. Gu Qianqiu, kapan kamu punya tunangan lagi? Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Perlu menjelaskan padamu? Kamu. Besar Lurah, saya sarankan Anda menarik kembali perintah itu, kalau tidak jangan salahkan saya. Kalau saya melaporkan ini ke Naga Agung dan Anda dipecat dan dihukum. Mohon Besar Lurah menarik kembali perintah, menarik kembali perintah. Kurang ajar. Kalian berani melawan? Besar Lurah, apakah Anda ingin menggunakan kekuasaan untuk menekan orang? Semua yang hadir di sini juga adalah keluarga terkemuka. Di utara, tidak mudah untuk diintimidasi. Benarkah? Kalau begitu, keluarga kalian pasti punya tempat latihan sendiri, kan? Memang, tempat latihan itu kami dapatkan. Dengan kemampuan kami sendiri. Kenapa aku ingat tempat latihan itu diberikan oleh Istana Naga? Kalau Istana Naga dikembalikan, kalian tidak punya apa-apa. Bahkan jika iya, apa hubungannya denganmu? Tentu ada hubungannya. Satu kalimat dariku bisa menariknya kembali. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Sampai sekarang kamu masih tidak percaya padaku. Jing Saihua, tarik kembali tanah suci. Hahaha. Mari ketewa aku, Gu Qianqiu. Hanya Dragon Lord yang berhak menarik kembali tanah suci. Maka aku akan memberinya hak itu. Gu Qianqiu, hematlah tenagamu. Jangan terus bermimpi di siang bolong. Dalam 3 menit, buatlah tempat latihan mereka hancur. Wah, Gu Qianqiu, aktingmu semakin mahir. Aku ingin melihat bagaimana kamu membuat tanah suci hancur. Karena dia sangat terburu-buru. Mari kita mulai dengan keluarga Zhang. Perintah penghancuran tanah suci diaktifkan dalam 3 menit. Tanah suci keluarga Zhang di Beizhou hancur. Tanah suci keluarga Zhang di Beizhou hancur. Kamu pikir dengan dukungan kepala eksekutif, kamu bisa mengaktifkan perintah penghancuran tanah suci? Sudah kukatakan, ini urusan kepala eksekutif. Hahaha. Sampah, kamu terus berpura-pura ya? Semoga dalam 3 menit kamu masih bisa tertawa. Jangan mempermalukan diri lagi. Aku seorang wanita tua. Aku malu untukmu. Kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Jenderal Qin, lebih baik kamu peduli pada dirimu sendiri. Peringkatmu mungkin tidak akan bertahan. Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik namaku. Sudah berada di peringkat, mungkin akan mengecewakanmu. 3 kata ini mungkin akan hilang dalam 5 menit. Lagi-lagi Gu Qianqiu. Jangan terus berlagak, kalian tunggu saja. Hukuman dari Tuan. Benar, lebih baik kita lihat dulu perintah penghancuran tanah suci. 3 menit sudah lewat, mana tanah suci yang hancur? Hei ayah, anak sialan, kamu menghina siapa? Tanah suci kita semua hancur, cepat pulang. Apa? Sampah, apa yang kamu lakukan? Terhadap tanah suci keluarga Zhang? Tanah suci keluarga Zhang dicabut secara permanen, bukankah ini permintaanmu sendiri? Apalagi yang kamu inginkan? Aku bisa memenuhi semuanya. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin.
Bagaimana kamu bisa memiliki energi seperti itu? Tanah suci keluarga Zhang benar-benar hancur. Perintah pembunuhan beruntun benar-benar diaktifkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa omongan si sampah itu memiliki bobot seperti itu? Aku tidak percaya. Gempa daerah. Aku tahu, baru saja terjadi gempa kecil di area ini. Ini jelas disebabkan oleh gempa. Tidak ada hubungannya dengan mereka. Gu Qianqiu. Aku hampir saja percaya. Tuan Sang, jangan khawatir, keluarga Qin bersedia membantu keluarga Zhang membangun kembali tanah suci. Xiaomen yang paling peduli padaku. Tuan Sang, Anda terlalu baik, saya hanya berharap keluarga Qin dan Zhang dapat memperkuat kerjasama di masa depan. Mereka masih ingin membangun kembali tanah suci. Sangat lucu. Hanya pertarungan binatang terpojok. Keluarga Qin bersedia meminjamkan 30 hektar tanah subur. Keluarga Wang juga bersedia. Keluarga Xiao juga bersedia. Keluarga Xiao juga bersedia. Jika keluarga Zhang bisa melewati masa sulit ini, pasti akan membalas dengan sepenuh hati. Sampai, kamu layakan. Inilah jaringan keluarga Zhang. Apa yang kamu punya untuk melawanku? Gu Qianqiu. Inilah perbedaan antara kamu dan Tuan Zhang. Anjing kampung. Jangan pernah menantang wibawa singa. Kalian pantas disebut singa? Sangat lucu. Look who. Apakah lebih lucu dari kamu yang bersembunyi di belakang seorang wanita? Jika dia mau, aku bersedia melindunginya seumur hidup. Gu Qianqiu. Meskipun hari ini ada kepala suku yang mendukungmu, mungkin kamu akan sulit keluar dari sini dengan selamat. Oh. Hanya dengan semut-semut ini. Kurang ajar, kamu benar-benar mengira kami terbuat dari tanah liat. Kalian tentu bukan terbuat dari tanah liat. Kalian bahkan lebih buruk dari tanah liat. Gu Qianqiu. Aku menyarankanmu jangan bermain api dan membakar diri sendiri. Semut menggoyang pohon, belalang menahan kereta, yang bermain api dan membakar diri adalah kalian. Apa yang kamu katakan? Tanah keberuntungan keluarga Wang kami runtuh. Tanah latihan keluarga Xia kehilangan semua energi spiritualnya. Tanah latihan keluarga Xiao kami lumpuh total. Apa? Aku mengerti. APA? Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Kau berbohong. Ibu, sebenarnya apa yang terjadi, Xiaomen? Tanah keberuntungan keluarga Qin runtuh. Bahkan makam leluhur keluarga Qin retak. Gu Qianqiu, sebenarnya apa yang kau lakukan? Untuk menghadapi sekelompok semut, aku tidak perlu melakukan apapun. Ini bagaimana mungkin? Gempa di timur laut Beisho, barat laut Beisho akan hancur. Podao, kalian masih belum mengerti? Gempa ini adalah akibat dari runtuhnya tanah spiritual. Bagaimana? Aku melakukannya dengan baik, kan? Pujilah aku. Biasa saja. Kalian menyerah? Aku tidak percaya, pasti kau menggunakan trik sulap. Membuat semua orang tertipu. Jangan percaya padanya. Aku sudah lama tidak suka padanya. Mau aku memberinya pelajaran? Segera sujud dan minta maaf pada tunanganku. Membuatku sujud dan minta maaf pada sampah ini? Tidak mungkin. Muli, patahkan kakinya. Tidak, kalian tidak bisa menyentuhku. Aku adalah putra tertua keluarga Zhang. Ayahku kenal dengan pemimpin istana. Sepupuku adalah Tu Shanhu. Jika kalian menyentuhku, kalian akan selesai. Apapun itu, serang. Tunggu, menyalahgunakan kekuasaan di acara penobatan yang ditunjuk oleh Naga Agung. Apakah kau memikirkan konsekuensinya? Ini adalah keinginan Naga Agung, Muli. Mulai hari ini, keluarga Zhang di Beisho kehilangan tanah keberuntungannya selamanya. Dihapus dari dunia bela diri. Gu Qianqiu, Tidak, Tuan Gu. Kumohon, kembalikan tanah keberuntungan keluarga Zhang. Aku memohon padamu, Tuan Gu. Sekarang meminta maaf sudah terlambat. Jika kau berani berbicara lagi, aku akan mengambil nyawamu. Pemimpin besar, semua ini adalah tipu daya keluarga Zhang. Kami bersedia membantu pemimpin besar menghapuskan keluarga Zhang. Untuk memohon maaf pemimpin besar. Kalian semua gila. Kalian meminta maaf padanya, kira-kira dia akan membantu kalian? Dia benar. Kalian memohon padaku tidak ada gunanya, yang harus kalian mohon adalah dia. Kalian memohon padaku tidak ada gunanya, yang harus kalian mohon adalah dia. Kami menghormati Aula Naga, pemimpin besar, Anda menyuruh kami meminta maaf pada sampah ini. Apakah ini tidak keterlaluan? Benar. Jika pemimpin besar bersikeras menggunakan sampah ini untuk menghina kami, keluarga-keluarga di utara tidak mudah diintimidasi. Harap Anda memikirkannya baik-baik.
Jangan sampai naga agung marah dan posisi Anda sebagai pemimpin besar terancam. Dia bilang posisiku terancam. Bagaimana menurutmu? Jenderal Qin, lebih baik Anda khawatirkan posisi dewa Anda sendiri. Posisi dewa Anda sendiri. Gu Qianqiu, buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik nama putriku, Xiao Men. Masih tercantum di daftar dewa. Kakakku akan segera diangkat menjadi dewa. Dan akan bertemu dengan naga agung. Kamu akan menyesal. Benar. Nanti kamu akan tahu. Aku, Qin Xiaomen, bisa naik langit menjadi dewa. Tidak ada hubungannya denganmu. Aku juga tidak membutuhkan apapun dari Gu Qianqiu. Apapun. Selamat Jenderal Qin, langsung naik ke langit. Qin Xiaomen. Mimpimu harus bangun, ambil tombak. Kakak, Xiao Men, kamu baik-baik saja kah? Aku sudah masuk darah ke daftar. Dihapus dari daftar dewa. Membuat darahku berbalik menyerang. Kekuatanku hancur. apakah keluarga Qin akan hancur? Gu Qianqiu. Orang tak berperasaan. Berani menghentikan upacara pengangkatan dewa. Aku tak berperasaan? Siapa yang bilang akan menghapusku dari dunia? Dan siapa yang bilang akan menghancurkanku? Mulai hari ini, 4 keluarga besar di utara, tanah suci dicabut. Tidak akan pernah masuk ke dunia bela diri lagi. Hanya naga agung yang bisa membatalkan daftar dewa. Apakah dia? Tuan Gu, tadi kami tidak sopan. Harap anda memaafkan kami, Tuan Gu, tolong berbilas Casey. Sudah terjadi, tidak perlu dibahas lagi. Upacara pengangkatan dewa selesai. Upacara pengangkatan dewa selesai. Kakak, apakah dia benar-benar Raja Naga? Tidak mungkin. Dia bisa menghancurkan daftar dewa. Pasti karena menggunakan tombak dewa kuil naga. Meminjam senjata secara diam-diam. Jing Saihua melakukan kejahatan yang pantas dihukum mati. Tenang. Aku punya cara. Tentu saja Zhang Xiao punya cara. Air suci bangsa iblis bisa memperbaiki dantian. Asalkan kita bisa mendapatkan air suci itu. Kita bisa membantu Xiao Men memulihkan kekuatannya. Nanti, menyingkirkan si sampah itu. Bukanlah hal yang sulit. Tapi air suci itu ada di tangan perawan suci bangsa iblis. Benar, kebetulan aku punya teman yang kenal dengan orang kepercayaan perawan suci. Nanti, melalui dia, kita pasti bisa mendapatkan air suci. Jika berhasil, maka terima kasih banyak, Zhang Xiao. Memang pantas disebut keluarga nomor 1 di utara, Xiao Men. Kamu harus sering-sering bergaul dengan Zhang Xiao. Tenang, Bu, urusan Xiao Men adalah urusanku juga. Jika Zhang Xiao benar-benar bisa mewujudkan ini, Xiao Men akan sangat berterima kasih. Tenang. Serahkan padaku. Qin Xiao Men, kali ini, aku pasti akan mendapatkanmu. Yang mulia, sekarang di sini tidak ada orang. Haruskah kau memberiku jawaban? Yang mulia, aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Kalian ngobrol saja, ya? Katakan, hari ini aku membantumu begitu besar. Bagaimana kau akan mengekspresikan terima kasihmu? Bantuan apa yang kau berikan padaku? Masih pura-pura. Aku membantumu menghancurkan mimpi Qin Xiao Men menjadi dewa. Dan membantumu mengalahkan 4 keluarga besar. Itu belum cukup? Lalu, bagaimana kau ingin aku mengekspresikannya? Bagaimana kalau aku menyerahkan diriku padamu? Di depan umum, kau harus memperhatikan pengaruhmu. Tak perlu takut, sekarang kau bebas, aku menyukaimu, tidak bol? Pemimpin besar, urusan kuil naga sangat sibuk. Kita bicara lain kali, ya. Yang mulia, jangan-jangan kau benar-benar bersama Yujilan Ganshu. 2 wanita itu pasti ada hubungan gelap, ya? Jangan ngomong sembarangan, hubunganku dengan mereka sangat murni. Mernai? Bohong besar. Pasti sudah terjadi sesuatu. Kamu semakin keterlaluan, aku benar-benar ada urusan. Cuma cari alasan. Kalau mau pergi juga bol. Cium aku di sini, baru aku biarkan kamu pergi. Ini, boleh nggak nanti dulu? Mau ngutang-utang cinta, ya? Boleh juga, tapi aku mau 10 kali lipat bunganya. 10 ciuman. 10 kali cium.
Kayaknya nggak cukup deh. Sheng Enu, Junzu sudah ditemukan. Di mana? Di Beizhou. Gu Qianqiu, Dasar kau. Lihat kali ini kamu mau lari kemana? Siapkan pakaianku, kita ke Beiyou. Makan dari wanita, kamu semakin membuatku jijik. Apa aku makan dari wanita? Ada hubungannya denganmu? Memang nggak ada hubungannya, tapi aku cuma mau kasih tahu. Mengandalkan kekuatan orang lain, akhirnya nggak akan bertahan lama. Dan satu lagi, Dazishi. Aku sarankan kamu segera sadar. Kalau nggak, lambat laun akan mati karena si sampah ini. Jenderal Qin, lebih baik urus dirimu sendiri. Tapi ngomong-ngomong, aku malah harus berterima kasih padamu. Sudah memberikan pria sebaik ini padaku. Kamu akan menyesal. Kita lihat saja nanti. Wanita bodoh ini benar-benar nggak tahu beruntung. Junzu pria yang begitu baik. Junzu. Ah, dia kabur lagi. Tapi, kamu jangan harap bisa lepas dari tanganku. Bagaimana urusannya? Junzu, sesuai perintahmu, ilusi sudah dipasang. Dazishi sementara nggak akan menemukan tempat ini. Baguslah. Tapi, Ada apa lagi? Sheng Enu Yuji dari suku Yao datang ke Beiyou, mengundangmu makan malam di Yaoqi. Ya ampun. Kenapa dia juga datang? Junzu, ilusimu ini terhadap dia. Baiklah, aku akan menemui dia, biar gak ribut. Xiaomen, kamu sudah menemukan jejak Sheng Enu? Semua ini gara-gara si Gu Qianqiu yang tidak berguna ini. Ini adalah takdir yang akan menghancurkan keluarga Qin kita. Tunang saja, aku sudah mengetahui keberadaan sang perawan suci. Sudah kubilang, hanya Zhang Xiao yang bisa. Kamu benar-benar bisa menemukan sang perawan suci? Tentu saja, sang perawan suci hari ini akan bertemu dengan seorang tokoh besar di Yaoqi. Nanti, kita tidak hanya bisa mendapatkan air suci, tapi juga berharap untuk menjalin hubungan dengan sang perawan suci selangkah lebih dekat. Benar, benar, benar. Asalkan kita bisa menjalin hubungan dengan sang perawan suci, kita tidak perlu takut lagi pada si Jing Saihua yang brengsek itu. Tapi aku dengar, Yaoqi adalah wilayah pribadi sang perawan suci. Kita butuh Yaoqi Ling untuk masuk. Ya, ciling saja. Bagiku itu bukan masalah besar. Hebat sekali, memang Zhang Xiao. Tidak seperti si Gu Qianqiu yang tidak berguna itu. Hanya bisa mengandalkan wanita, Xiaomen. Kamu harus berterima kasih pada Zhang Xiao. Zhang Xiao, terima kasih banyak. Wanita brengsek masih saja berpura-pura suci di hadapanku. Xiaomen, tidak perlu sungkan, ayo pergi. Kita ke Yaoqi. Kalau begitu aku akan persiapkan dulu. Baik, aku tunggu. Memang wilayah sang perawan suci. Mendapatkan Yaoqi Ling pasti tidak mudah, ya? Biasalah, tapi kalau Gu Qianqiu, dia tidak akan pernah bisa masuk ke tempat seperti ini. Gu Qianqiu, Si tidak berguna, apa kamu mengikuti kami dari belakang dan menyusup masuk? Katakan. Bagaimana aku masuk? Bukan urusanmu. berani sekali kamu. Menyusup ke Yaoqi adalah kejahatan besar. Jing Saihua pun tidak bisa menyelamatkanmu. Aku, Gu Qianqiu, bisa pergi kemana saja, tanpa perlu diselamatkan oleh siapapun. Kalau sudah datang, jangan berpikir untuk pergi. Sang perawan suci sudah lama mengagumi Long Zun. Memberikan kepalamu kepada sang perawan suci adalah hadiah terbaik. Ah! Si tidak berguna, berani-beraninya kamu beraksi di sini. Gu Qianqiu, sang perawan suci hari ini akan menjamu seorang tokoh besar. Jangan ganggu ketenangan tokoh besar ini. Hari ini adalah hari kematianmu. Kebetulan, tokoh besar yang diundang adalah aku. Kamu benar-benar tidak punya malu sama sekali. Siapa kau ini sampai Saintes mau mengundangmu? Sampah. Kau memang tidak malu berbicara besar. Kau bilang Saintes mengundangmu? Kau punya token Yaoqi? Aku datang ke sini tidak perlu token Yaoqi. Jangan berlebihan. Siapa yang berani masuk ke Yaoqi tanpa izin akan dibunuh. Lebih baik kau lari sekarang. Mungkin masih bisa menyelamatkan nyawamu. Hah, membunuhku? Tidak ada yang punya hak itu di dunia ini. Masih berpura-pura, pemimpin klan iblis menguasai wilayah selatan, kekuasaannya sangat besar. Lebih baik kau segera pergi, sebelum ketahuan. Kau bahkan tidak punya waktu untuk lari. Ya, segera pergi. Kalau begitu aku akan mengulanginya sekali lagi. Saintes mengundangku.
Yang harus pergi adalah kalian. Kau berpura-pura dengan baik. Sayangnya, di depan adalah formasi Yaochi. Siapa yang menyentuhnya akan mati. Aku juga pernah dengar, Yaochi memiliki 3 formasi. Dibuat langsung oleh Dragon Lord untuk Saintes. Kau sampah ini ingin melewatinya? Sama saja dengan mencari kematian. Formasi yang seperti jurang bagimu, di hadapanku. Seperti berjalan di tanah darat. Benar-benar keras kepala. Baiklah. Jika kau bisa melewati formasi ini, aku akan berlutut dan memberi hormat 3 kali. Memanggilmu kakek. Maaf ya. Makan sambil dapat cucu. Formasi muncul. Sampah, ayo maju. Formasi Yaochi adalah pengaturan 3 kekuatan langit, bumi, dan manusia. Formasi manusia, meskipun level terendah, memiliki kekuatan yang tidak bisa disentuh manusia. Siapa yang menyentuhnya akan hancur. Sepertinya sampah ini akan mati di sini. Benar sekali. Setelah masuk Yaochi, tidak ada jalan kembali, kecuali Saintes bertindak. Atau hanya dengan token Yaochi. Sampah. Lebih baik kau memohon padaku sekarang. Mungkin aku akan meminjamkan token Yaochi. Untukmu, kalau tidak, kau akan mati. Sang Xiao, apa yang kau lakukan? Hanya mengujinya. Memberinya harapan, lalu membuatnya putus asa. Bukankah lebih menarik? Buka. Bagaimana mungkin sampah ini bisa melewati formasi manusia? Hanya formasi manusia, jangan berlebihan. Sampah ini berhasil naik jika dia lebih dulu. Bertemu Saintes, bukankah usaha kita sia-sia? Jangan buru-buru. Pertama, formasi ini cukup lemah. Selanjutnya adalah formasi bumi, kekuatannya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Tidak ada yang bisa menghindar, menyentuhnya berarti mati. Kali ini, dia pasti mati. Sang Xiao, dia benar-benar terikat oleh formasi bumi. Terikat kuat. Tentu saja, formasi bumi mengikat, bahkan roh pun mundur. Dia cuma sampah, mana mungkin bisa melewatinya. Gu Qianqiu. Inilah harga yang kau bayar untuk kesombonganmu. Formasi bumi masih terlalu lemah. Apa yang terjadi? Formasi bumi pun tidak bisa mengikatnya. Pasti Jing Saihua memberinya harta karun apapun. Tapi, semuanya berakhir di sini. Hukum langit. Dia pasti tidak bisa melewatinya, Gu Qianqiu. Jika kau berani, hadapi formasi langit, aku akan berlutut. Dan memberikan 100 kali sujud padamu. Apapun hukum langit. Gu Qianqiu, apakah kau benar-benar memiliki identitas yang tidak kuketahui? Tenang saja, formasi langit adalah larangan seumur hidup. Bahkan dewa besar pun akan hancur jika datang ke sini. Dia cuma sampah, mana mungkin bisa melewatinya, ini hanya mimpi belaka. Formasi langit, hanya begitu saja. Bagaimana mungkin? Sang Xiao, apa yang terjadi? Tidak mungkin. Formasi langit pun tidak bisa menghentikannya. Sang Zihao, penuhi taruhanmu. Aku tahu, teman baikku adalah manajer besar Yaochi. Pasti dia tahu aku akan datang, jadi dia membatalkan formasi sebelumnya. Tak disangka, sampah ini beruntung sekali. Sampa, jelas kau yang mengambil kentangan dariku. Seharusnya kau yang berlutut dan meminta maaf padaku. Aku mengambil keuntungan darimu. Mungkin kau tidak bisa naik ke sini. Hahaha, buka matamu lebar-lebar. Lihat ini apa. Ini adalah token Yaochi. Dengan ini, aku bisa masuk ke Yaochi kapan saja. Token Yaochi. Kayu busuk, apakah kau bisa masuk? Aku yang menentukan. Sampa, aku akan membongkar kebohonganmu sekarang. Baiklah. Sang Xiao, kau baik-baik saja? Apa yang terjadi? Ini jelas diberikan oleh tangan kanan sang putri padaku. Mengapa dia bisa masuk, sedangkan aku tidak? Mengapa dia bisa masuk? Aku tidak bisa. Dia si sampah tadi bertingkah aneh, tidak tahu apa yang dia lakukan dengan formasi itu. Apa yang dia lakukan? Bagus, kamu berani menyentuh larangan suci. Kamu sudah tidak ingin hidup lagi ya? Jangan banyak bicara. Berlutut. Aku tidak terima. Aku tidak peduli kamu terima atau tidak. Berlutut. 100 kali sujud. Tidak boleh kurang satu pun. Formasi aktif. Kamu ternyata bisa mengendalikan formasi. Sujud. Atau terjebak dalam formasi sampai mati, pilih sendiri. Kamu tunggu saja. 2, 3, 4, 5, 90, 100,
Gu Qianshu mana? Dia sudah naik sejak awal. Bagus. Gu Qianshu. Aku tidak akan berhenti denganmu. Sekarang bagaimana? Suci punya tamu penting. Masuk sembarangan sama saja dengan bunuh diri. Tunggu saja, tidak sampai 1 menit, mayat si sampah ini akan dilempar keluar. Itu juga karena dia sendiri yang mencari masalah. Xiao Feng, bantu aku siapkan wangian. Aku mau mandi, ya? Suci, apakah Anda benar-benar yakin ingin menyerahkan diri kepada naga? Ya, Suci, apakah menurut Anda itu sepadan? Tentu saja. Sekarang ini, hanya naga yang pantas untukku. Apalagi saat ini, ras iblis berniat menyerang kerajaan naga. Aku harus memberitahukan hal ini kepadanya. Suci, ini menyangkut keberadaan ras iblis. Anda harus berpikir matang-matang. Hahaha, kamu tidak mengerti. Mereka itu sedang mencari kematian sendiri. Kekuatan naga tidak tertandingi. Aku melakukan ini juga untuk memberi ras iblis kita harapan hidup. Hamba mengerti. Aku akan segera mempersiapkannya. Pemimpin istana, akhirnya datang juga menemui saya. Saya sangat merindukan Anda. Yuji, ada apa? Katakan saja. Pemimpin kuil, lihatlah, apakah aku cantik? Kamu. Pemimpin Kiel Tidak Saka. Yuji. Apa yang ingin kamu katakan? Cepatlah. Kenapa? Tidak ada urusan, tidak bisa ngobrol denganku. Apakah di hatimu tidak ada aku? Laki-laki dan perempuan tidak boleh terlalu dekat. Kalau tidak ada urusan, aku benar-benar pergi. Kamu tidak boleh pergi. Yuji, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Pemimpin Kiel, sekarang di sini. Hanya ada kamu dan aku. Berisik. Tidak menyangka, pemimpin kuil masih tahu malu. Baguslah. Kalau kamu pergi, maka kamu tidak akan mendengar berita tentang invasi bangsa iblis. Apa? Invasi bangsa iblis? Benarkah? Bantu aku membersihkan, aku akan memberitahumu. Tidak mau membersihkan? Maka aku juga tidak bisa mengatakan. Baik, sesuai keinginanmu. Maka, bersesepailah pemimpin Kiel. Kenapa pemimpin kuil belum juga membersihkan? Qin Xiaoman memohon untuk bertemu dengan Dewi Suci. Qin Xiaoman, mantan istrimu ada di luar. Sangat menyedihkan. Aku dan dia sudah tidak ada hubungan lagi. Oh, benarkah? Nanti, kamu harus mendengarkan aku, ya? Bukan, sudah lama sekali, kenapa sampah itu belum juga dibuang keluar? Apakah Dewi Suci tidak ada? Dewi Suci telah memerintahkan, kalian boleh masuk. Tapi di tempat suci Yauci. Kalian hanya punya waktu 5 menit. Cepatlah. Pasti temanku yang berbicara baik di depan Dewi Suci. Tuan Sang memang hebat, tidak menyangka. Hubunganmu begitu dalam. Xiaoman, asalkan kamu mau menikah denganku. Bukan hanya Dewi Suci, bahkan Naga Agung. Aku bisa membantumu menjalin hubungan. Pasti akan membantumu mencapai puncak daftar dewa. Terima kasih, Tuan Sang. Tapi urusan pernikahan, mari kita bicarakan nanti saja. Sekarang yang paling penting adalah menemui Santa Perawan dan mendapatkan air suci. Wanita sialan, benar-benar kuda liar yang sulit dijinakkan. Lihat saja nanti bagaimana aku akan menaklukkanmu. Bukian Qiu. Kamu ternyata tidak apa-apa.
Kenapa? Apakah kamu kecewa? Siapa wanita ini? Jauh lebih baik daripada Qin Xiaoman, kenapa? Sampah ini dikelilingi oleh begitu banyak wanita cantik, sungguh sial. Gu Qianqiu, ini adalah tempat suci Yao Qi. Bukan tempatmu untuk duduk, segera turun. Kamu bilang aku bisa duduk? Di dalam Yao Qi, kamu ingin duduk di mana? Ya di sana. Dari penampilanmu, sepertinya kamu adalah budak rendahan di samping Santa Perawan. Apakah kamu punya hak untuk berbicara? Qin Xiaoman. Sepertinya kamu benar-benar buta. Kenapa? Kamu sakit hati. Seseorang yang bahkan menggoda budak. Kamu masih mengatakanku? Ternyata di dalam hatimu kotor, melihat semuanya kotor. Siapapun yang melihat, pasti mengira ini adalah pria pemakan rebahan yang cocok dengan seorang budak. Kamu memukulku? Baiklah, Gu Qianxiu. Pertama kamu menyuruh orang untuk berpura-pura menjadi kepala pelayan. Sekarang kamu membawa seorang wanita. Untuk berakting bersamamu, toko burukmu hampir habis, ya? Kurang ajar, berbicara sembarangan, melanggar atasan. Kejahatan pertama, Baiklah, kamu kecanduan berakting, ya? berbicara tidak sopan, menghina diriku, kejahatan kedua. Kamu. Berhenti! Aku tidak peduli siapa kamu, berani-beraninya kamu melakukan kekerasan di Yao Qi. Setelah kekuatanku pulih, aku pasti akan membunuhmu untuk Santa Perawan. Untuk membersihkan nama Yao Qi. Wah, mantan istrimu sangat galak, bahkan ingin membunuhku untuk Santa Perawan. Setiap kalimat tidak lepas dari Santa Perawan. Tahukah kalian siapa dia? Aku tidak peduli siapa dia, segera minta maaf kepada Tuan Zhang. Jangan menguji kesabaranku, aku beri kalian 3 menit. Pergi dari pandanganku, atau aku akan membunuhmu tanpa ampun. Kurang ajar. Ini adalah wilayah Santa Perawan. Siapa kamu ini? Lagi pula, aku kenal baik dengan Santa Perawan. Kalian yang harus pergi. Kamu kenal dengan Santa Perawan? Baiklah, coba katakan siapa aku. Kamu kenal dengan Santa Perawan. Coba katakan. Siapa saya? Siapapun kamu, wanita brengsek, cepat minta maaf. Area kolom susi Seluas Eden 100 hektar. Saya yang berkuasa di sini. Kamu suruh saya minta maaf? Apa kamu pantas? Kolom susi ini menganggapmu yang berkuasa. Kamu pikir kamu siapa? Benar-benar mengira dirinya adalah Dewi Suci. Bagaimana jika saya bilang iya? Hahaha, sekarang orang idiot. Sekarang orang idiot berkumpul ya? Lanjutkan aktingmu. Bermainlah dengan si sampah ini. Benar, bagaimana mungkin Dewi Suci melayani sampah? Hahaha, kamu bilang dia sampah? Menurutku kamu yang buta, bahkan dewa besar pun datang. Harus menyembahnya. Gu Qianqiu, saya tidak menyangka. Kamu benar-benar punya bakat, melatih mereka dengan baik. Banyak usaha ya? Orang seperti ini paling menyedihkan, selalu hidup dalam mimpi. Tidak mau percaya kenyataan. Oh. Jenderal Qin, mungkin saja. Orang yang selalu hidup dalam mimpi adalah kamu? Baiklah, 5 menit sudah cukup, bosan. Xiao Feng, buang mereka keluar, perintah Dewi Suci. Baiklah Gu Qianxiu. Kalian berkumpul ya? Saya beritahu kalian. Manajer kolam suci adalah teman baik saya. Saya hanya perlu 1 telepon. Bisa mengambil nyawa kalian. Silakan coba. Baiklah, kamu sendiri yang mencari mati. Hello. Hei, Manajer Li. Saya Zhang Zihao. Ah iya. Ada 2 orang yang membuat keributan di kolam suci, bahkan menghina Dewi Suci. Bagaimana? Haruskah saya memberinya pelajaran? Manajer Li akan segera datang. Kalian pasti mati. Area kolam suci, siapa yang berani membuat keributan di sini? Tidak mau hidup? Manajer Li, ini pasangan brengsek ini. Mereka tidak hanya memukul orang, tapi juga bilang, kolam suci menganggap mereka yang berkuasa. Benar-benar tidak tahu aturan. Benar Manajer Li. Orang ini adalah mantan menantu keluarga Qin yang dibuang dan kepalanya. Jangan biarkan mereka lolos. Lihat, Manajer Li marah. Mereka pasti mati. Bangsat, kau mau mati jangan ajak aku pergi sana. Pak Li, yang buat masalah itu mereka, bukan aku, masih saja kau bicara. Diam. Hamba menghadap suci. Suci. Hamba menghadap suci. Suci. Dia benar-benar suci. Cepat berlutut. Wahai Suci, hamba tidak tahu diri, telah menghina Anda.
Mohon ampunilah hamba. Suci, Xiaoman sedang panik. Telah menghina Anda, mohon maafkan hamba. Maafkan. Kau pantas? Suci, Xiaoman sungguh-sungguh ingin meminta secangkir air suci. Mohon kasihanilah hamba. Mimpi. Kalian masih mau air suci? Cepat pergi. Tunggu. Suci, hamba dengar Anda telah lama menyukai Long Zun. Hamba punya kabar yang bisa membantu Anda mengalahkan Jing Saihua dan memenangkan hati Long Zun. Jing Saihua. Kedengarannya cukup menarik. Biarkan dia mencoba. Terserah. Suci, pasti Anda juga sudah dengar di acara penghormatan dewa kemarin. Jing Saihua bersama sampah ini tidak hanya mengacaukan acara, tapi juga meminjam senjata secara diam-diam. Aku yang menghancurkan acara penghormatan dewa. Diam. Kau berani bicara. Suci, Anda lihat kan? Sampah ini jelas-jelas merasa bersalah. Mohon Anda menghukum mereka. Mohon Suci bertindak. Kalian tahu aku hanya menghormati Tuan, masih suruh aku menghukumnya. Suci, apa maksud Anda? Suci, apa maksud Anda? Perlu menjelaskan pada kalian? Kalau sudah selesai bicara, cepat pergi. Suci, melihat Xiaoman yang sungguh-sungguh. Mohon berikan hamba secangkir air suci. Mantan istrimu minta air suci padaku, kau bilang aku kasih atau tidak? Air suci milikmu, kenapa tanya aku? Aku ingin tahu hubungan kalian. Suci, aku dan sampah ini sudah tidak ada hubungan sama sekali. Mohon Anda mengerti. Benarkah? Kalau tidak ada dia, tidak ada air suci. Yang mulia, Anda sedang bercanda. Air suci adalah pusaka suku iblis, apa hubungannya dengan sampah ini? Benarkah? Kau yakin mau segelas air suci? Semoga yang mulia berbelas kasih. Jangan berterima kasih dulu, pastikan dulu kau benar-benar mau. Tentu saja, mohon yang mulia berikan saya segelas air suci. Xiao Feng, ambilkan dia segelas air suci. Kamu ini. Yang mulia, ini bukan air cuci kakinya kan? Ayah. Sudah kukatakan, tanpa dia tidak ada air suci. Jadi kau minum atau tidak? Sudah kukatakan, tanpa dia tidak ada air suci, jadi kau minum atau tidak? Gu Qianqiu, ternyata lagi ulahmu. Kau sengaja mau menghinaku ya? Qin Xiaoman, kau sendiri yang datang minta air suci. Minum atau tidak urusanmu, bukan urusanku. Kamu, Waktunya habis, kalau tidak minum, minggir sana. tunggu. Aku minum. Waktunya habis, pergi sana. Gu Qianqiu, kita lihat nanti. Hei, Xiaoman, tunggu aku. Tuan, malam ini aku sudah membalas. Dendamyu. Ada? Waktunya sudah malam, aku harus pulang. Jangan banyak tingkah, malam ini kau harus temani aku. Tuan, aku tidak percaya kau tahan dengan pesona rubahku. Diam. Bagus Tuan, aku heran kenapa kau selalu menghindariku. Ternyata diam-diam ketemu rubah busuk ini. Jangan salah paham, aku. Bagus Jing Saihua, merampas pria. Sampai berani ke sini, tapi kau sudah terlambat. Aku sudah mandi berdua dengan kepala istana, Yuji. Jangan bohong, Tuan menyukaiku. Tidak mungkin suka rubah busuk sepertimu, hahaha. Menyukaimu? Kau punya modal apa? Rubah busuk, maksudmu apa? Di mana aku tidak sepertimu? Rubah busuk, maksudmu apa? Di mana aku tidak sepertimu? Aku ini, kelebihan lain tidak ada. Cuma disukai pria, terutama. Disukai kepala istana, menyukaimu. Tuan tidak mungkin suka orang gemuk, kepala pengawas.
Kau mungkin tidak tahu, gemuk itu ada untungnya. Terus apa? Yang kau punya, aku juga punya. Bagus kalau begitu. Fire tuanmu bandingkan. Ayo adu, katakan, siapa yang lebih cantik? Siapa yang lebih kamu suka? Ini. Apakah itu benar-benar penting? Aku tidak punya banyak pengalaman. Benar-benar tidak terlihat. Baiklah, mari kita beri kamu pengalaman, ya? Kamu harus jujur, jika berani memihak rubah busuk ini. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Itu. Lan Qianshu, kenapa kamu datang? Ah, dia berhasil kabur lagi. Bukan si sampah. Bahkan membuatku minum air mandinya, aku akan membunuhnya. Aku benar-benar pulih, dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Mengkengka. Itu benar-benar air suci. Siapa yang tahu apa trik yang mereka inginkan? Xiaomen, karena kamu sudah pulih, itu bagus. Sepupuku adalah orang penting di Gunung Beiming. Aku akan memintanya untuk menghadapi Gu Qianqiu. Gunung Beiming. Itu adalah tempat lelang terbesar di dunia. Berbagai kekuatan memiliki hubungan yang dalam, katanya bahkan terhubung dengan kuil naga. Jika orang besar seperti itu bertindak, Gu Qianqiu pasti mati. Aku sudah menelepon sepupuku. Dia akan segera datang ke sini untuk bergabung dengan kita. Ah, sepupu, kamu datang. Xiaomen, ini sepupuku. Tu Shanhu. Tu Shanhu, manajer yang menguasai Gunung Beiming. Xiaoman memberi hormat kepada manajer Tu. Zihao. Siapa yang memukulmu seperti ini, sepupu? Gu Qianqiu, dia bukan hanya memukulku, tapi juga menampar wajahmu. Bahkan berani mengganggu orang Tu Shanhu. Benar-benar berani. Tenang, kemarahan ini. Sepupu pasti akan membalasmu. Tenang, kemarahan ini. Sepupu pasti akan membalasmu. Terima kasih sepupu. Aduh, nenek, kenapa kamu ingat aku? Ya, baik. Aku akan segera mencari orang untuk melakukannya. Sepupu, siapa orang besar di telepon itu? Dewi Kekayaan, dia memintaku untuk melakukan sesuatu. Mungkinkah itu Dewi Kekayaan yang mengendalikan semua kekayaan di dunia? Lan Qianshu. Benar, sepupu, kamu kenal orang besar seperti itu. Jia Mengga turung tukmu. Akan kuberitahu kalian, Dewi besok akan datang ke Gunung Beiming untuk mengadakan lelang, katanya ada Pedang Xianyuan. Hihihi, Pedang Xianyuan. Itu adalah pusaka kuil naga. Kenapa barang kuil naga dilelang? Ah, ini bukan urusan kita. Aku harus menjemput Dewi. Aku pulang dulu. Hati-hati ya sepupu. Pedang Xianyuan. Bagaimanapun juga, kita harus membeli pusaka itu dan mengembalikannya ke Raja Naga. Nanti pasti akan mendapatkan penghargaan. Aduh, Nyonya sudah sampai. Tu Pangzi, jual semua ini untukku. Nyonya, ini benar-benar barang kuil naga. Wow. Memangnya kenapa? Kau pikir aku bercanda? Tidak berani, Nyonya. Ini hanya bercanda, tapi kalau Raja Naga datang, bagaimana aku menjelaskannya? Biarkan dia datang. Kamu belum pernah melihat pemilik kuil, kan? Hari ini aku akan memperkenalkanmu. Baik. Dan pedang ini, jual juga. Pedang Xianyuan. Baik, aku akan segera mengaturnya. Kakak Qianqiu, aku tidak percaya kali ini. Kamu masih tidak muncul. Tuanku, ada apa? Tidak ada. Tuanku, jangan-jangan kamu sudah. Kuil naga sedang kekurangan orang belakangan ini. Bagaimana kalau kamu kembali sekarang? Tuanku bercanda, tapi kuil naga benar-benar dalam masalah. Lan Qianshu tidak bisa menemukanmu, marah dan membawa semua pusaka kuil naga ke Gunung Beiming untuk dilelang. Semuanya. Termasuk pedang Suanyuan. Pedang Suanyuan adalah harta karun kuil. Berkaitan dengan nasib kerajaan naga. Gadis ini perlu diawasi. Tuanku, di Gunung Beiming ada larangan berkelahi yang Anda tetapkan sendiri. Jadi Anda hanya bisa ikut lelang. Pasti ini rencana si gadis ini. Sudahlah, ke Gunung Beiming. Aku pikir seseorang bisa bersenang-senang di Danau Yao. Di dunia ini, aku bisa pergi kemana saja. Tidak perlu kamu mengatur. Hahaha,
Aku lihat kamu sudah ditinggalkan oleh Dewi, tidak ada sandaran, dan ingin mendekati orang kuil naga. Aku lihat kamu tidak ingin kaki yang satunya lagi. Anakku, jangan takut. Ayah ada di sini, orang yang mematahkan kaki Zihao adalah kamu. Ya, Bagus, kamu memanfaatkan kekuatan Jing Sai Hua. Menyakiti Zihao, hari ini aku akan membalas dendam. Aku akan membuatmu membayar dengan darah. dibalas dengan darah, kau takkan sanggup. Sombong. Jujur saja, hari ini aku memimpin 4 keluarga besar. Bersatu kembali untuk membeli pedang Suanyuan bagi sang naga. Nanti Jing Sai Hua pun tak bisa lindungi kau. Benar kata keluarga Zhang. Gu Qianqiu, hari ini mimpi indahmu akan berakhir. Kalian pikir pantas dapat pedang Suanyuan? Lelang terbuka, yang bayar tertinggi menang. Jelas kami pantas. Sayangnya Gu Qianqiu, hari ini tak ada wanita yang bisa andalkan si pecundang ini. 5 tahun di utara, sebilah pedang halau jutaan pasukan. Gu Qianqiu tak perlu pelindung. 5 tahun di utara, sebilah pedang halau jutaan pasukan. Gu Qianqiu tak perlu pelindung. Gu Qianqiu, Parenti berpura-pura. Kau tahu ini Gunung Beibin? Bagaimana dengan Beiming Mountain? Tuan Gunung Beiming, Tu Shanyu. Di sini dia penguasa mutlak, pegang nyawa orang. Lalu, Tu Shanhu itu sepupuku. Masih berani sombong? tak takut. Di hadapanku, naga pun harus merangkak. Harimau pun harus tiarap. Kurang ajar. Berani ina tuan tu. Sepupuku sahabat naga, kau masih mau dekat-dekat istana naga? Situasi sekarang berbeda Gu Qianqiu. Kalau masih nekat, 10 pelindung wanita tak bisa selamatkanmu. Makin seru saja. Tapi Qin Xiaoman, sepertinya kau akan kecewa lagi. Nona, waktunya tiba. Sudah kuberitahu si gendut tuh, lelang segera dimulai. Harap tenang. Lelang resmi dibuka. Lelang dimulai sekarang. Lan Ganshu benar-benar pemboros. Ini Ganoderma berusia 1000 tahun dari suku salju. Nona, ekspresi son naga aneh. Siapa suruh ngumpet? Dasar pelit. Pasti sakit hati melihat ini. Tentu hancur hatinya. Ganoderma Gunung Salju 1000 tahun. Panjat umur. Harga awal 30 juta. Lihat baik-baik pecundang. Ganoderma langka. Mungkin takkan kau lihat lagi seumur hidup. 30 juta. Lihat Gu Qianqiu, inilah bedanya. Perbedaan antara kita hanya 30 juta saja. Bagi kami, itu hanya gerakan jari, tapi bagimu, itu adalah kekayaan yang tak akan pernah bisa kau raih. Aku kira dia orang hebat, tapi ternyata, selain mengandalkan wanita, dia tidak punya apa-apa. Zihao, kau harus meningkatkan pola pikirmu. Orang seperti dia pantas melawan keluarga Shang? Ayah, Anda yang harus turun tangan. 100 juta. Bagaimana mungkin, Gu Qianqiu? Bagaimana mungkin kau punya 100 juta? Sang Shuo benar, uang hidupmu sebelumnya adalah dari aku. Dari mana kau dapat 100 juta? Hanya 100 juta saja, jangan berlebihan. Baik. Aku akan lihat bagaimana kau keluar dari pintu ini nanti. Mungkin kau akan kecewa, gaya keluarga Zhang. Tidak lebih dari itu, kan? Zihao. Ini adalah Gunung Beiming, biarkan dia sombong. Nanti kalau tidak bisa bayar, lihat saja bagaimana nasibnya. Baik, Gu Qianqiu, jamur lingsi ini. Aku serahkan padamu. Selamat kepada Tuan Gu. Barang lelang berikutnya, giok darah Yuming. Harga awal 200 juta. Jaek Dar Yuming. Zihao. Kalian harus dapatkan giok darah ini. Paman, apa latar belakang giok darah ini? Kabarnya, giok ini diambil oleh sang tuan dari seorang Dua Dar Tan. Memakai benda ini tidak akan diganggu roh jahat dan bisa mengubah nasib. Keluarga Sang bisa bangkit lagi berkat ini. Tunang ayah, aku pasti bisa.
Aku tawar 200 juta. Aku tawar 200 juta. Sampa, kau habiskan 100 juta untuk jamur lingsi itu, sekarang tidak punya uang lagi, haha. Hanya orang bodoh, sulit untuk sukses. Orang rendahan harus punya kesadaran yang sesuai. Gukian Qiu, pandanganmu sempit. Ini jurang yang tak akan pernah bisa kau lewati seumur hidupmu. Maaf, semuanya, aku tawar 500 juta. Kau tahu berapa banyak 500 juta itu? Sampah. Kau ingin menyinggung seluruh gunung gaming, membuat kami semua ikut mati bersamamu? Semakin seru nih. Oh ya, apa yang sudah kamu lakukan? Bagaimana kabarnya? Sudah selesai, Nona. Kakak Qianxiu. Sekarang, kamu tidak bisa kabur dari genggamanku. Jenderal Qin. Tidak apa-apa. Batu darah ini, biarkan dia yang ambil. 500 juta sekali. Selamat, Tuan Gu. Berikutnya adalah produk utama hari ini. Benar-benar pedang Suanyuan. Pedang Shenyuan. Benar, akhirnya muncul juga. Benar-benar pedang Suanyuan. Benar, akhirnya muncul juga. Ini adalah benda suci dari kuil naga. Harga awal 1 miliar. Lihatlah, Sampa. Sebelumnya kita memberikan harta karun itu. Semua untuk pedang Suanyuan ini. Gukian Yu, cara kerjamu saja. Tidak pakai otak. Sekarang aku ingin lihat. Dengan apa kamu bisa bersaing denganku? 1 miliar. Pedang Suanyuan. Aku yang ambil. 1 miliar sekali. 2 miliar. Tidak mungkin. Bagaimana dia masih punya uang? Aku tawar 3 miliar. 4 miliar. Bersaing dengan keluarga Sang. 5 miliar. Gukian Qiu. Kamu benar-benar bersaing dengan keluarga kaya dari Beizhou. Meskipun kehilangan tanah berkat. Keluarga Zhang bukanlah lawan yang bisa kamu kalahkan. Inilah perbedaannya. Aku akan tunjukkan padamu, apa itu perbedaan. 10 miliar. Orang ini gila, 10 miliar. Kamu terus saja berpura-pura. Dengan 10 miliar ini, bisa bangun rumah. Gukian Qiu, kamu benar-benar berniat bersaing denganku, ya? Aku bawa pedangku. Kenapa itu bersaing denganmu? Aku bawa pedangku. Kenapa itu bersaing denganmu? Hahaha, pedangmu. Hari ini Dewi juga akan datang. Kamu benar-benar tidak memberi dirimu jalan keluar. Berpura-pura juga ada batasnya. Sang pemimpin adalah kepercayaan kami. Kamu ini sedang menantang seluruh 5 wilayah Zongyuan. Kalau tidak ada yang menawar, seharusnya sudah selesai, kan? 10 miliar sekali, 10 miliar 2 kali, 10 miliar 3 kali. Selamat Tuan Gu. Baik. Gukian Qiu, aku ingin melihat. Apa yang akan kau gunakan untuk membayar ini? Di sini ada 100 miliar. Tebak apakah aku bisa membayarnya? 100 miliar. Hey Xiaoman. Jangan tertipu olehnya, aku belum pernah melihat. Kartu bank yang seperti ini, kemungkinan besar. Kartu diskon dari supermarket manapun. Sudah saat ini, masih berusaha mati-matian, apa gunanya? Gesek kartu. Nona, Anda sudah bersusah payah setengah hari. Xuanjian, biarkan saja Tuan mengambilnya. Kenapa buru-buru? Masih ada pertunjukan menarik di belakang. Gesek kartu. Gagal menggesek kartu. Apa yang terjadi? Kartu ini seharusnya memiliki 100 miliar. Membuat kekaget. Kupikir orang ini benar-benar orang penting. Kurasa kau hanya badut. Anak muda, kau pikir ini drama pendek yang konyol? Kau bilang 100 miliar, dia bilang 100 miliar. Dia hanya orang bodoh. Gukian Qiu. Apalagi yang bisa kau katakan sekarang? Sekarang berlututlah. Minta maaf, kami akan memberimu mayat utuh. Jika tidak, kami akan membuatmu hancur lebur, tidak akan pernah bangkit lagi. Tuan Gu, aku harap kau bisa memberikan penjelasan yang masuk akal. Jika tidak, kami dari Gunung Beiming tidak akan membiarkanmu pergi. Datang, memang seperti yang Nona duga. Aku Lan Qianshu adalah peri paling cerdas di dunia. Bisa meramal, hal kecil ini bukan masalah besar. Nona benar-benar kejam, Tuan pasti sangat malu sekarang. Hah, pantas, siapa yang menyuruhnya pergi diam-diam bertemu? Dua wanita licik itu, Nona, mengapa tidak segera membantu? Tidak perlu buru-buru,
aku pasti akan muncul pada saat yang paling penting, lalu mengambil alih semuanya. Tuanku, aku harap kau bisa memberikan penjelasan yang masuk akal. Jika tidak, kami dari Gunung Beiming tidak akan membiarkanmu pergi. Lan Qianshu, sudah cukup main-mainmu? Berani-beraninya, nama Dewi tidak boleh kau sebut sembarangan. Selesai, ketahuan. Kalau begitu jangan salahkan aku. Tidak menyenangkan, sama sekali tidak menyenangkan. Hah, tidak menyenangkan, sama sekali tidak menyenangkan. Orang itu sembunyi dengan baik, tapi kamu bisa menemukannya. Lagi-lagi cewek cantik, bahkan gadis kecil yang super imut. Si sampah ini pantas dapat apa? Lain kali, tolong sembunyikan aura kamu. Kalau tidak, lawan akan mengetahuinya. Kamu akan mati. Ternyata kakak Qiankyu begitu sensitif terhadap aura orang, jadi urusan kita. Bisa dibahas sekarang, kan? Cewek Lan, sudah cukup main-mainnya? Amble, Cewek Lan. Baik. Kasih aku dan Xuan kakak. boleh saja kalau untuk kakak Qiankyu. Tapi, hal yang aku bilang tadi, Kamu ini cewek, di depan umum. Gak jaga image sedikit. enggak, aku enggak mau. Gu Qiankyu, siapa lagi cewek ini? Gak ada hubungannya sama kamu, Nona Qin. Xiaoman. Barasan. Dia bilang namanya apa? Lan Qianshu. Bukankah itu nama Dewi penguasa kekayaan? Apa kamu? Dewi? Apa yang kamu bilang? Jia. Ayah. Kenapa panik? Gadis kecil ini pasti bukan Dewi. Kalau tidak, dia nggak mungkin tahu lokasi Dewi sebelumnya. Mau menipuku? Hah. Masih terlalu muda. Tapi Dewi memang selalu tegas. Kalau marah, yang ringan harta berkurang, yang berat bangkrut. Kamu ini, mau kita semua mati bareng kamu? Nggak nyangka si sampah ini, berani cari orang buat pura-pura, jadi Dewi penguasa kekayaan. Iya, untung ketahuan sama Tuan Zhang. Kalau tidak, kita semua selesai. Kayaknya kamu ketagihan hidup enak. Sayangnya, kamu sudah melawan Dewi penguasa kekayaan. Dua cewek itu nggak bisa lindungin kamu. Siapa yang hidup enak? Dan dua cewek itu siapa? Berani ukur aku? Kamu sendiri yang cari masalah. Di dunia ini, yang bisa ganggu kakak Qiankyu hanya aku. Gu Qiankyu, aku benar-benar meremehkanmu. Nggak bisa apa-apa, tapi bohong sama cewek yang jago. Aku memang mau dibohongin sama dia. Dan kamu, tante, kamu kan mantan istrinya, ngurusin terlalu banyak, ya? Kamu bilang apa? Xiaoman tidak pantas marah karena mereka, lihat aku. Sekarang, perlu dan minta maaf kepada Xiaoman. Kalau tidak, aku akan tunjukkan padamu cara sepupuku. Kamu bilang tuh si gendut, aku benar-benar ingin melihatnya. Apa cara yang dia punya? Anak muda, tahukah kamu bos Tu? Dia adalah penguasa Gunung Beiming. Salah satu orang terkuat di dunia biasa, wahai ayah. Apa yang dia tahu? Aku dengar sepupuku punya anjing neraka. Orang yang menyinggungnya akan dilempar ke kandang untuk diberi makan anjing. Si sampah ini, paling-paling sekali makan habis. Sekarang berlutut dan minta ampun pada Zhang Xiao. Ini kesempatan terakhirmu, cari orang untuk beraping. Pada akhirnya, sulit untuk mencapai kelas atas. Kamu bilang tuh si gendut, ketemu aku tubuhnya. Pasti gemetar, lebih baik dia sendiri yang dilempar. Untuk diberi makan anjing. Baik. Ingat kata-katamu, sekarang bayarkan sepupuku datang. Baik. Aku menunggunya datang. Siapa yang berani berbuat owner di Gunung Beimingku? Sepupuku, kamu datang tepat waktu, dia itu. Sebelumnya dia juga yang melukaiku. Hormat pada tusi pemilik toko. Anak muda, kamu berani merusak aturan Gunung Beiming kami? Percaya tidak percaya, aku akan membawamu untuk diberi makan anjing. Gu Qianshu, kamu sebelumnya sangat sombong. Bukankah kamu bilang ingin melihat cara kakakku? Ha! Jangan buang waktu dengannya, langsung bunuh orang ini. Anak muda, dengarkan. Ini adalah keinginan rakyat. Cepat berlutut dan terima kematianmu. Tu esai jondet. Kamu suruh siapa berlutut? Sepupuku, si gadis ini, adalah musuh bebuyutan Gu Qiankyu. Tadi juga berpura-pura sebagai Dewi Kekayaan. Bunuh mereka bersama. Tapi si gadis ini cantik sekali, kalau kakak suka. Lihat bagaimana kalian membuat tusi pemilik toko marah.
Kakak, siapa bertindaklah kakak. Kakak kenapa tidak bertindak? Siapa bertindaklah kakak. Aku bertindak apa? Tujan Hu, hormat pada Dewi Kekayaan, sepupuku. Dia hanya sampah yang dicari untuk berakting. Bagaimana mungkin dia Dewi Kekayaan? Orang yang meremehkan orang lain, kemari. Potong juga kaki anjing itu, Kak, aku ini sepupumu. Si sampah ini, mana mungkin kenal dengan Dewi Kekayaan. Jangan banyak bicara. Ah Kak, kamu, keponakan, bicaralah baik-baik. Kenapa ini, tua? Jangan bikin aku mual. Mulai hari ini, keluargamu dan aku tidak ada hubungan lagi. Tuh manajer, wanita ini di belakangmu menggoda pria tampan. Untuk dia, menyinggung naga, tidak worth it. Jangan banyak bicara di sini. Sepertinya kamu masih belum puas, ya? Wanita yang mengandalkan kecantikan muda untuk menyenangkan pria. Dan si sampah yang hanya bisa makan uang orang, aku hanya merasa mual. Wanita yang mengandalkan kecantikan muda untuk menyenangkan pria. Dan si sampah yang hanya bisa makan uang orang, aku hanya merasa mual. Tamparan ini, untukmu yang tidak menghormati kakak Qian Qiu. Tamparan ini, untukmu yang buta. Berani bicara sembarangan pada Dewi ini. Tamparan terakhir ini, tidak ada alasan, hanya ingin memukulmu. Kamu. Semuanya takut, ya? Kenapa? Kamu tidak takut? Mau mencoba kemarahan Beiming? Dewi, anak saya yang salah, mohon maafkan. Minta maaf padaku tidak ada gunanya, kakak Qian Qiu yang akan memaafkan kalian. Aku akan memaafkan kalian. Itu Gu Qian Qiu, aku yang salah. Mohon maafkan, anak durhaka, kamu minta maaf dengan baik. Kamu ingin membunuh keluarga sang kami, Tuan Gu? Maaf, anak saya yang salah, saya pasti akan mengusirnya dari keluarga. Terakhir kali mencabut tanah keberuntunganmu, sepertinya masih kurang. Terakhir kali mencabut tanah keberuntunganmu, sepertinya masih kurang. Gadis Lan, putuskan keberuntungan mereka. Biarkan mereka mengemis di jalan, generasi demi generasi. Paling suka menghukum orang jahat, lihat aku. Tuan Gu, kami tahu salah, mohon jangan. Ini adalah sejarah sama-sama. Bawa mereka pergi. Ah, jangan. Tuan Gu, kasahanlah, kamu. Aku akan pergi sendiri. Gu Qian Qiu, aku lihat kamu bisa tertawa sampai kapan. Kakak Qian Qiu, aku sudah menghukum mereka, bagaimana kamu akan membalasnya? Wah, ucapan kalian ini, kok sama semua? HMPH, jangan bandingkan aku dengan mereka. Jika kamu setuju menikahiku, aku akan mengembalikan pedang itu padamu, jika tidak, aku akan menghancurkan pedang itu. Keponakanku, pedang Suanyuan ini berkaitan dengan keberuntungan. Jangan bermain-main lagi. Aku akan terus ribut sampai kamu menikahiku. Mimpi di siang bolong. Pergi sana kalau tidak mau mati. Kenapa dia bisa sampai ke sini? Si Robo Busuk, ternyata kamu. Kembalikan pedang itu. Jangan buru-buru, adik. Tuan, kalau saja kamu bilang lebih awal. Gadis ini yang mengambil pedang Shenyuan. Aku sudah mengambilnya kembali untukmu. Kenapa harus repot-repot? Tuan. Untungnya aku, tuh si gendut, pintar. Berhenti tepat waktu, kalau tidak, seluruh gunung Beiming akan ikut mati. Kalau begitu, cepat berikan padaku. Bisa, tapi aku punya syarat. Kenapa ada syarat lagi? Katakanlah. Yaitu, ikut aku kembali ke suku iblis, latihan ganda selama 100 tahun. Bagaimana menurutmu? Kakak Qian Shu Meliku, jangan harap kamu bisa merebutnya. Adik Qian Shu, dengarkan kakak. Dunia pria itu dalam. Kamu tidak bisa mengendalikannya. Baiklah. Jangan berlagak manis di sini. Aku tidak terpengaruh. Kakak Qian Qiu, aku tidak mau pedang Suanyuan lagi. Aku akan mengambilnya kembali untukmu. Kalau begitu, aku akan membuatmu merasakan kekuatan kakak. Kalau begitu, aku akan membuatmu merasakan kekuatan kakak. Ah. Baiklah, kalian main saja. Aku tidak mau pedang Suanyuan lagi, oke? Tidak boleh. Si rubah busuk, tunggu aku merebut kembali kakak Qian Qiu, baru aku pukul kamu. Bahkan kalau kamu merebutnya kembali, belum tentu itu milikmu. Kakak Qian Qiu, aku sudah menunggumu lama. Bukankah kamu sedang dilelang? Bagaimana? Hebat, Gon? Hanya teleportasi saja, sudah sombong. Hei, gadis kecil, mari kita berdiskusi. Biarkan aku pergi dulu.
Kita diskusi lagi nanti. Bagaimana? Kakak Qian Qiu, kapan saja boleh. Tapi hari ini tidak. Kakak Qian Qiu, aku bilang tidak boleh. Benar-benar tidak boleh. Sebenarnya kalian mau apa? Sederhana, berikan kami penjelasan. Nenek-nenek. Aku salah. Apa yang kalian suka dariku? Aku akan mengubahnya, oke? Saka. Segalanya tentangmu. Kalau begitu, matilah, kakak Qian Qiu. Aku juga. Kalian bilang saja. Bagaimana caranya agar puas? Ini baru lumayan, Jing Sai Hua perkiraan. Sudah menyebarkan kabar. Kabar apa? Tentu saja. Kabar pernikahan sang naga, nanti. Kamu harus memilih satu. Kalau tidak, istana naga seseorang. Bisa saja, tidak akan selamat. Kakak Qian Qiu, kamu harus datang ya. Tuanku, Anda benar-benar akan kabar? Kalau tidak, cepat bantu aku berkemas. Tapi kalau kamu benar-benar kabur, apakah mereka bertiga tidak akan membongkar istana naga? Ah, khawatirnya nanti seluruh Zhongzhou tidak akan ada lagi aura naga. Baiklah, baiklah. Saya yang masuk neraka, siapa lagi? Hanya menikah, siapa takut siapa? Kakak ini. Ini undangan pernikahan sang naga. Semua keluarga besar di Beizhou sudah menerimanya. 3 hari lagi pernikahan sang naga. Ini kesempatan terakhirku. Aku harus memanfaatkannya. Kakak maksudmu. Sang naga pernah menyelamatkan nyawaku. Dan upacara dewa juga dia, secara pribadi menominasikan aku, kabarnya. Semua dewi dari berbagai suku pernah mencintai sang naga. Tapi dia tidak menerima satupun. Kenapa? Dulu aku tidak mengerti, tapi sekarang aku mengerti. Dia pasti menungguku. Ternyata begitu, ternyata sang naga benar-benar menyukai adikku Xiaomen. Kalau sang naga menjadi kakak iparku, maka keluarga Qin kita tidak akan maju? Bukan hanya maju, tapi langsung melesat ke langit. Gu Qianxiao. Nanti aku akan membuatmu melihat aku bermain dengan semua wanitamu. Xiaomen, apa rencanamu? Aku akan memberikan hadiah paling berhargaku kepada sang naga. Baiklah. Aku akan mempersiapkan diri. Bu Qian Qiu. Lagi-lagi kamu. Bu Qian Qiu. Lagi-lagi kamu. Bau miskin, jauh-jauh dari putriku. Kalau merusak urusan besar, aku akan membuatmu menderita. Ibu, si sampah ini jelas tidak punya undangan, sama sekali tidak bisa masuk. Di sini aku gak butuh undangan. Gak ada undangan, juga mau nyusup masuk ke istana naga. Ini mungkin lelucon terbesar yang pernah aku dengar seumur hidup. Baru pertama kali aku dengar. Pulang ke rumah sendiri kau butuh undangan. Dasar sampah, jangan-jangan edan. Kamu buka lebar-lebar mata anjingmu, lihat baik-baik ini istana naga. Zihao, ini jelas-jelas khawatir. Tuan naga akan menentat? Tetang minta maaf tanpa malu. Kita jangan membongkar saja. Sanjian, kalau aku tidak salah ingat. Tanah keberuntunganmu runtuh, rezeki habis. Sekarang cuma tinggal nyawa saja kan? Betul, meski kami tak punya apa-apa, pas buat all in. Hiberitahu, hari ini senior keluarga, besar Beizhou berkumpul. Buat balas dendam, bangkit dari keterpurukan, dan kamu akan hancur lebur. Hancur lebur? Bagus, kalau begitu hari ini. Kita selesaikan sampai tuntas. Gembar-gembormu sudah kudengar, tapi hasilnya cuma gigolo yang hidupnya bergantung pada wanita. SIS, si sampah ini memang keras kepala. Kalau dia bisa masuk pintu ini, aku live makan tai sambil handstand. Baik, aku tunggu kamu makan. Tuan, tolong tunjukkan undangan. Hong Yu dari mana sih? Anak baru cucu. Aku tidak punya undangan. Yang tidak punya undangan dilarang masuk. Kamu tanya saja ke Hong Yu. Bilang saja Gu Qianqiu mau masuk. Xian Xiaoapen? Kamu pantas tanya ke Tuan Hong Yu? Hari ini hari bahagia Sang Tuan Agung. Kalau ada kesalahan, siapapun tak bisa selamatkanmu. Cepat minggir. Hebat. Sungguh hebat. Datang ke istana naga buat sombong. Kamu memang jago. Sayang sekali. Sekarang bahkan kesempatan minta maaf ke Tuan Naga pun hilang. Bisa bertahan hidup pun, tak akan bisa bangkit selamanya. Perkataan itu simpan untuk dirimu sendiri. Bu Qian Qiu. Mengakui tak mampu saja susah amat. Aku tahu kamu gengsi. Juga tahu kamu mau menyusup ke lingkaran elit, tapi pintu naga ini, tempat yang sejak lahir sudah ditakdirkan tak bisa kamu masuki. Perkataan yang sama, ku kembalikan padamu. Pintu ini. Bahkan kalau kalian bisa memaksakan masuk, akan diusir juga.
Kurasa kamu cuma anggur asam karena tak bisa makan. Ayo, kita masuk biar si sampah ini lanjutkan. Mimpi indahnya di sini. Berdiri, tak ada dengen, maju satu langkah lagi. Jangan selkan aku kalau tak berkati. Berkelahi. Siapa yang berani langsung padanya? Permasakan tu, orang ini tidak ada dengen. Mau masuk paksa ke gerbang naga, aku ingin mewakili Tuan Naga. Memberinya pelajaran. Dasar brengsek. Kau yang ngajar dia? Kau tahu dia siapa? Aku dengar tadi. Cuma pesolek doang. Buka matamu lebar-lebar. Pemimpin Kill Naga, Tuan Naga. Hormat pada Tuan Naga. Hamba tidak tahu, sudah langsung pada Tuan. Mohon maaf. Bawa dia pergi. Kuil naga tak butuh penjilat seperti dia. Siap, Tuan Naga. Jangan asal bicara. Ada APA, kau penjaga bawah. Sampah ini masuk? Aku tadi kayak dengar. Suara Tuan Tu. Pasti Gukian Q minta tolong tuan tuh. Buat masukin dia. Demi masak kelengan atas, sampai ini memang tak tahu malu. Wajar saja pernikahan Tuan, ini kan. Kesempatan terbaiknya buat minta maaf. Sayang sekali, dia tak punya kesempatan itu. Sayang sekali, dia tak punya kesempatan itu. Xiaoman, kau ada ide? Tentu. Hari ini aku akan jadi wanita Tuan Naga. Maksudmu apa? APA maksudnya? Jujur saja, kakakku terjebak di utara. Tuan Naga yang selamatkan. Daftar dewa juga. Tuan Naga sendiri yang tunjuk. Legit pula, Tuan Naga tolak banyak duit. Sebenarnya selalu nunggu Xiaomanku. Ngerti sekarang? Tapi Bu, dulu kan ibu janji padaku. Janji APA? Tuan Zhang, aku tahu perasaanmu. Tapi mulai hari ini, lupakanlah mimpi itu. Aku Qin Xiaoman. Ditakdirkan jadi wanita Tuan Naga. Xiaoman. Dasar pelacur. Pasti mau menjilat Tuan Naga. Anakku, sabarlah. Kalau dia benar. Hubungan baik harus dijalin. Keluarga sang bisa bangkit. Nanti, wanita apa yang tidak ada? Tuan, putri kecil Qin Xiaoman. Mohon bertemu Tuan. Tuan, Qin Xiaoman Engine Jumper. Qin Xiaoman? Suruh masuk. Sayap. Silakan masuk. Qin Xiaoman menghadap Tuan Yang Mulia. Bangunlah. Qin Xiaoman, apa urusanmu menemui aku? Tuan Yang Mulia, aku tahu selama ini Anda diam-diam memperhatikan aku. Xiaoman selalu ingat dan sangat berterima kasih. Semua itu sudah berlalu, tak perlu dibahas lagi. Tidak, Tuan Yang Mulia, aku tahu pernikahan hari ini bukan keinginan Anda. Anda datang hanya untuk menunggu aku. Untuk menunggu aku. Jenderal Qin, harap jaga diri. Sebelumnya kamu sudah punya suami. Hari ini begini, apakah kamu tahu malu? Tidak, aku masih suci dan sudah bercerai. Aku mencintai Tuan Yang Mulia. Pria sejati seperti Anda, bukan si pecundang itu. Apakah dia begitu buruk di hatimu? Aku mengatakan fakta, dia juga datang hari ini, Anda bisa lihat sendiri. Tuan Yang Mulia, pernikahan akan segera dimulai. Tuan Yang Mulia, pernikahan akan segera dimulai. Qin Xiaoman, kita tidak mungkin. Silakan lakukan apa yang kamu mau. Aku tidak akan menyerah. Bukankah sudah kukatakan jangan mendekatiku lagi? Dan Tuan Naga tidak akan menemui kamu. Gukian Qiu, jangan-jangan kamu sudah putus asa dan ingin merayuku kembali? Merayumu? Jelas-jelas kamu yang ingin menemuiku. Menemui Gukian Qiu? Jangan bermimpi lagi. Aku sudah menyerahkan diri kepada Tuan Naga, kamu tidak punya kesempatan lagi. Qin Xiaoman, tahukah kamu? Menghina Tuan Yang Mulia adalah kejahatan besar. Apa maksudmu? Maksudku, meskipun kamu telanjang di depan Tuan Naga, dia tidak akan melirikmu. Kamu, baiklah Gukian Qiu. Berani-beraninya kamu mengikutiku diam-diam dan menguping percakapanku dengan Tuan Yang Mulia. Kamu benar-benar nekat. Aku mengupingmu? Seseorang yang gila akan kekuasaan? Apa katamu? Pernikahan akan segera dimulai. Harap mempelai pria dan wanita bersiap-siap. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu denganmu, aku harus bersiap. Kamu bersiap? Tentu saja, aku juga akan naik panggung. Biarkan Tuan Yang Mulia memilih 1 dari 4. Xiaoman, bagaimana keadaannya? Bagaimana, kakak? Tuan Yang Mulia pasti akan mengumumkan untuk menikahiku di depan umum. Saat waktu baik tiba, aku akan naik panggung. Xiaoman. Ah tidak, Jenderal Qin, dulu itu.
Saya yang ingin makan angsa, tapi sekarang saya sudah sadar. Anda ditakdirkan menjadi wanita sang naga. Atas dasar persahabatan kita dulu. Tolong bantu keluarga Sang, ya. Jenderal Qin, tolong sampaikan kepada Sang Tuan, untuk memulihkan keberuntungan keluarga Sang. Tolong bimbing kami, Jenderal Qin, apakah kami bisa bangkit? Kami mengandalkan Anda, ya, kami mengandalkan Anda. Asalkan kalian berperilaku baik, nanti saya akan membicarakan kalian dengan Sang Tuan. Wah, Jenderal Qin memang punya wibawa. Ini pasti mudah diatur, para dewi itu. Saya, Xia Decai, akan membersihkan semuanya, ayo. Saya sarankan kalian menyerah saja. Bersaing dengan saya, tidak mungkin. Selera Sang Tuan tidak serendah itu. Jangan berpikir dengan menggoda dan berpura-pura manis bisa memikatnya. Dia menyukai saya yang tangga dalam pertempuran. Kalian jauh ketinggalan, saya dan kakak Qian Qiu. Kami adalah pasangan yang ditakdirkan, jangan bermimpi. Baiklah, kalau begitu. Tidak ada yang boleh bermimpi. Baiklah, kalau begitu. Tidak ada yang boleh bermimpi. Kamu si rubah jahat, merusak cermin rias saya. Kalau berani, ayo bertarung, yang tidak mau mati bisa pergi. Kalau mau bertarung, saya siap. Ayo bertarung, siapa takut? Wah, kalian bertiga masih bertarung? Sudah waktunya. Cepat ganti baju, sudah waktunya kalian tampil. Untuk kakak Qian Qiu, hari ini saya akan membiarkan kalian pergi. Saya akan memaafkan kalian, biarkan beberapa orang melihat. Bagaimana saya masuk ke kamar pengantin dengan Sang Tuan. Dengan kecantikanmu yang sedikit itu. Jangan bermimpi lagi. Gu Qianqiu, kamu tidak lihat kamu duduk di kursi siapa? Cepat pergi. Gu Qianqiu, saya tahu kamu sudah putus asa, tapi tidak ada kemungkinan antara kita. Jangan terus mengganggu. Kamu bisa pergi, lihat apakah saya akan mengikutimu. Kamu pikir kamu siapa? Yang paling pantas pergi di sini adalah kamu. Saya memang ingin pergi, tapi kalau saya pergi, pernikahan ini tidak akan terlaksana. Bodoh, kalau mau mati jangan bawa kami. Bodoh, saya beritahu, putri saya segera. Menjadi istri Sang Tuan, kamu berani duduk di kursi menantu saya? Saya yang pertama tidak setuju. Menantu? Kenapa aku tidak tahu kalian sangat baik pada menantu? Gu Qianqiu, kamu pantas dibandingkan dengan Tuan? Cepat pergi. Rebat APA, sudah bosan hidup? Sepupu, wah kamu datang tepat waktu, tolong bawa sampah ini. Mesak, tayak disengket yang malah duduk di tempat Tuan. Dia jelas-jelas ingin menjerumuskanmu. Tumenia, aku tidak tahu kenapa kemarin. Kamu melindunginya, tapi hari ini dia harus membayar. Tu Shanhu, aku menasihatimu. Lebih baik patuh, kalau tidak. Setelah kakakku menikah dengan Tuan, Gunung Beimingmu mungkin tidak akan aman. Diam. Kamu berani memukulku? Pukul kamu lagi, kalau kamu tidak hormat. Aku akan membunuhmu, percaya tidak? Wasapipu, kenapa kamu masih membantu? Sampah ini bicara? Tumenia, harap pertimbangkan baik-baik. Keponakan, pertimbangkan baik-baik. Aku Tu Shanhu, kapan urusanku? Diatur oleh kalian? Siapa yang berani bicara lagi? Percaya tidak aku akan menghajar mulutnya? Waktu baik sudah tiba. Silicon Pengantin Wanita Masak. Tidak tahu siapa. Dewi-dewi di atas sana, begitu beruntung. Berkesempatan menjadi wanita naga Tuan, katanya, semuanya adalah tokoh besar dari tempat suci, latar belakangnya luar biasa. Siapapun mereka, pengantin hari ini hanya satu. Yaitu aku Qin Xiaomen. Tenang, siapapun yang dipilih, pasti bukan kamu. Sampah, apa maksudmu? Apakah kamu melihat keluargaku Xiaomen? Segera menjadi istri Tuan, kamu iri dan benci. Gu Qianqiu, tutup mulutmu yang jelek. Kalau tidak, aku akan menyuruh orang membunuhmu. Aku seharusnya tidak berharap apa-apa padamu. Gu Qianqiu, sekarang kesempatan terakhir. Sudah kamu sia-siakan, tunggu saja dihukum mati. Sebaliknya, ini justru kesempatan terakhirmu. Benarkah? Pengantin hari ini, aku juga termasuk.
Baiklah, hari ini Tuan akan memilih satu dari 4 pengantin. Sebagai pengantin, silakan Tuan pengantin pria masuk. Tuan segera muncul. Putriku segera menjadi istri Tuan. Selamat kepada keluarga Qin, selamat kepada keluarga Qin. Lihatlah. Sampah, naga Tuan sudah mengakui. Kakakku sebagai istrinya. Tidak disangka. Aku masih bisa bertemu dengan naga agung. Mati pun tak akan menyesal. Gu Qianqiu, apa yang kau lakukan? Cepat kembali. Gu Qianqiu, kau benar-benar tak ingin hidup lagi? Tuan Agung akan segera tiba. Si Zirang, hentikan dia. Bernie, siapa yang berani menyentuhnya? Hong Yu menghadap naga agung. Bangunlah. APA? Naga agung? Bukankah wanita ini aktris dari upacara Feng Shen? Dia, tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia naga agung? Siapa yang bisa memberitahu saya apa yang sebenarnya terjadi? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau naga agung? Ketika naga agung menyelamatkanku, kau masih di rumah mencuci dan memasak. Kalau begitu, aku akan membuatmu benar-benar putus asa. Qin Xiaomen, lihat baik-baik. Pemimpin besar Istana Naga, Jin Saihua. Perempuan suci suku Yao, Yuji. Dewi penguasa kekayaan, Lan Qianshu. Qin Xiaomen. Sekarang, siapa aku? Dia adalah naga agung. Xiao Hao, apa yang terjadi? Tadi hanya 3 wanita ini yang selalu mendukungnya. Apa maksudnya mereka bertiga mendukungnya? Ini jelas. Mereka sedang mengejar naga agung. Kakak ipar, dia adalah naga agung. Keluarga Zhang selesai. Menghadap naga agung. Kau adalah naga agung, mengapa kau tidak memberitahuku? Apa aku tidak bilang? Kau percaya? Dari awal sampai akhir kau bilang, dia hidup dari wanita. Pada akhirnya baru sadar, semua kejayaanmu adalah pemberiannya. Tidakkah kau merasa malu? Ingat kakak Qianqiu, merawatmu dengan penuh perhatian selama 5 tahun. Aku merasa tidak adil untuk kakak Qianqiu. Hei, Qin Xiaomen. Kau benar-benar seperti ayam kampung, haha, ada naga sejati di sampingmu. Tapi tidak mengenalinya, hahaha. Gu Qianqiu, tidak. Suamiku, aku salah. Mari kita berbaikan. Mulai sekarang, apapun yang kau katakan, aku akan mendengarkanmu, oke? Mereka bertiga itu apa? Mereka adalah pihak ketiga dalam hubungan kita. Aku berbeda. Aku adalah istrimu. Qin Xiaomen. Aku ingat kau pernah bilang, bercerai denganku adalah keputusan terburuk dalam hidupmu. Pilihan yang paling benar, tidak akan pernah menyesal. Benar, kan? Tidak, aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Yo, Many Iso. Haha, apa gunanya menyesal? Wanita seperti kamu yang hanya mementingkan keuntungan, tidak pantas mendapatkan cinta. Tidak tahu berterima kasih, seraka akan kekayaan. Akhirnya akan lenyap, sayangnya, sebenarnya. Kamu adalah wanita paling bahagia di dunia, sekarang tidak punya apa-apa. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin adalah Long Zun. Kalian semua telah dipulainya. Akulah Long Zun. Kalian semua berlutut padaku, panggil aku Long Zun, hahaha. Akulah Long Zun, panggil aku Long Zun. Kamu juga sudah melihatnya. Anakku ini gila. Semua ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhang. Sang Jian. Ketika berkuasa, dia bertindak sewenang-wenang. Ketika ada masalah, dia melepaskan tanggung jawab. Bahkan rela mengorbankan anaknya sendiri. Tapi sekarang aku memberitahumu. Tidak ada gunanya, keluarga Zhang dihapus dari Beiyou. Long Zun, sebelumnya kami semua terhipnotis oleh keluarga Zhang. Mohon maafkan kami. Mimpi di siang bolong, 4 keluarga besar Beiyou dihapus. Menantu yang baik, sebelumnya ibu salah, ibu mulut lancang. Ibu minta maaf, tidak bisakah? Benar-benar kakak ipar, kita adalah satu keluarga. Keluarga? Kapan kalian pernah menganggapku sebagai keluarga? Keluarga Qin. Dihapus dari Beiyou. Waktu yang baik telah tiba, mohon Long Zun memilih pengantin. Tuanku,
Aku telah melakukan begitu banyak untukmu, kamu harus memilihku. Jing Saihua, bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Dari segi jasa, aku yang terbesar. Tuanku. Pilih aku, pilih aku, pilih aku, jangan. Laporkan kepada Long Zun, suku iblis Helen menjarkan 100.000 tentara, pasukan besar Helen mendekat. Mohon Long Zun memutuskan. Apa? Pasukan besar akan segera tiba, urusan pernikahan, setelah kembali pasti akan diberikan kepada kalian. Salah satu dari kalian akan diberi tanggung jawab. Ikut aku berperang.